Dongfang Phoenix memimpin puluhan penyihir untuk membombardir sungai di sekitar kota, dan sejumlah besar prajurit mencari dengan hati-hati di sepanjang sungai, berharap menemukan jejak Chen Nan. Setelah 1 jam, orang-orang ini tidak menemukan apa-apa dan kembali ke Akademi Kamikaze dengan kecewa. Kejadian ini banyak beredar di Akademi, terutama kalimat terakhir Chen Nan yang membuat Dongfang Phoenix menjadi gila, dan menyebar ke telinga setiap siswa. Ini membuat Dongfang Phoenix merasa malu dan marah, dan menyesal tidak pergi ke Chen Nan, pada awalnya, pembunuh. Mencuri uang saudara perempuannya, memarahi wakil presiden akademi, dan menggoda Dongfang Phoenix, kecantikan jenius di Departemen Sihir, pusat perhatian Chen Nan tak tertandingi di Akademi Kamikaze, benar-benar menaungi putri kecil. Semua orang di akademi tahu tentang sampah nama. Pengawal Phoenix bersiap satu persatu, bersumpah untuk memotong sampah dengan 1000 luka. Setelah Dongfang Phoenix kembali, dia menemukan wakil presiden dan memintanya untuk menangkap Chen Nan di seluruh kota, dengan alasan dia mengganggu Akademi Kamikaze dan merusak reputasi akademi, tetapi proposal itu tidak disetujui. Tidak sampai hari gelap Chen Nan memanjat dari sungai Huancheng, dia memuntahkan seteguk air, dan mengutuk saya, "Tunggu dan lihat, saya harus mengganggu Akademi Kamikaze, oh, sakit sampai mati. Aku, para penyihir hantu ini." Memikirkan kembali saat dia diburu, dia memiliki sedikit kecurigaan, dia merasa bahwa seseorang pasti telah memberitahu Phoenix Timur, jika tidak, mereka tidak akan mengetahui bahwa dia telah memasuki Akademi Kamikaze begitu cepat. Tersangka kemungkinan besar adalah Ruth, si cantik seksi dan seksi. Gadis yang mempesona ini. Dia tidak menyelinap kembali ke penginapan sampai hari benar-benar gelap, mengganti pakaian yang sudah robek, dan dia berteriak saat memilah barang-barang di pakaian. Tiket emas yang diberikan kepadanya oleh wakil kepala sekolah telah dibakar hingga setengahnya oleh api ajaib, dan itu dikaburkan oleh air sungai. Orang pembawa sial, ini satu-satunya harta yang kumiliki. Itu benar-benar dibakar oleh para penyihir burung ini dan direndam di air sungai. Chen Nan tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat membuka perlengkapan pribadi. Di dalamnya ada manik-manik hijau, memancarkan cahaya redup, yang sekilas tak ternilai harganya. Ini adalah bola naga yang dia ambil ketika dia bertemu ular raksasa di perbatasan barat negara bagian Chu, dan dia selalu membawanya di sisinya. Untungnya, itu tidak hilang di sungai. Chen Nan sekarang menggertakkan giginya dalam kebencian terhadap wakil presiden, terus-menerus memarahinya karena pengkhianatan dan tak tahu malu, yang telah menyebabkan dia jatuh ke titik ini. Memikirkan apa yang terjadi untuk waktu yang lama, dia ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata, dia memberikan kontribusi ke Akademi Kamikaze tanpa biaya, dan diburu dan dibunuh, meninggalkannya dengan bekas luka. Sebelum mandi, dia melepas harta dewa kuno, Yurui, dan menyatukannya dengan Dragon Ball. Saat dia berbalik, dia tidak melihat perubahan luar biasa antara Yurui dan Dragon Ball. Yurui memancarkan cahaya lembut yang menutupi Dragon Ball, dan kemudian Dragon Ball melepaskan cahaya keemasan, yang mengalir ke arah Yurui seperti air. Ketika Chen Nan kembali dari mandi, dia kebetulan melihat sinar cahaya Yurui memudar, dia berjalan cepat ke tempat tidur, dan pemandangan di depannya membuatnya pucat. Bola naga benar-benar hancur, dan pasir hijau kusam. Chen Nan berteriak, "Ya Tuhan, bola nagaku, harta karun yang tak ternilai rusak, aku mengandalkan." Mengingat pandangan tergesa-gesa tadi, dia sepertinya melihat Yurui mengisap sinar terakhir dari Dragon Ball. Dia meraih Yurui dan melihatnya dengan hati-hati, hanya untuk melihat bahwa peninggalan dewa kuno ini lebih jernih dari sebelumnya, menyilaukan di bawah penerangan cahaya lilin, dan itu penuh dengan aura. "Kamu perampok, pencuri, kamu benar-benar menghancurkan Dragon Ball-ku, dan 100.000 koin emas hilang. Aku mengandalkannya. Kamu bahkan lebih dibenci daripada wakil presiden." Chen Nan meratap. Malam itu, dalam mimpinya, dia samar-samar mendengar suara wanita yang halus, "Aku ingin melihat hari-hari." Keesokan harinya, Chen Nan juga belajar dari putri kecil untuk menjadi perampok. Tentu saja, dia jauh lebih buruk daripada putri kecil, setidaknya dia tidak berani merampok. Dengan rasa bersalah yang besar, dia menjatuhkan seorang pria malang, mengambil koin emas dari tangannya, dan melarikan diri. Dalam beberapa hari berikutnya,
penjaga Phoenix dari Akademi Kamikaze dengan panik menyapu Sin City, mencari keberadaan Chen Nan. Penduduk kota tercengang, berpikir bahwa beberapa preman telah muncul di kota. Ketika Chen Nan mendengar berita itu, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak keluar dari pintu atau yang lain, dan berkonsentrasi untuk memulihkan diri di penginapan. 3 hari kemudian, luka-lukanya sembuh total. Pada saat ini, kemarahan pengawal Phoenix tampaknya berkurang, dan ada lebih sedikit orang yang mencarinya di jalan. Jika bukan karena iblis kecil yang menghipnotisku untuk menganiaya Phoenix Oriental, aku tidak akan melakukan ini. Gadis kecil ini benar-benar penuh kebencian. Ada juga wakil presiden, tua yang pengkhianat, tak tahu malu, dan tercela ini, kawan. Aku memikirkan wakil presiden, Chen Nan memiliki perasaan gila. Dia tiba-tiba berpikir bahwa kekuatan jari ilahi putri kecil yang terperangkap akan menyerang, dan dia harus segera mengaktifkan pembuluh darahnya, jika tidak, hidupnya akan dalam bahaya. Meskipun dia ingin putri kecil menderita, dia tidak berani bercanda tentang kekuatan dewa yang mengantuk, jika tidak, putri kecil itu akan mati. Kalau begitu, monster tua itu mungkin tidak bisa melepaskannya. Dalam beberapa hari terakhir, Dongfang Phoenix merasa seperti api berkobar di hatinya. Dia ingin segera menangkap Chen Nan. Pada saat yang sama, dia sangat tidak puas dengan teman sekamarnya. Jika bukan karena putri kecil berbicara omong kosong, dia tidak akan malu seperti sekarang. Selama 2 hari pertama, dia terus memarahi putri kecil itu, tetapi kemudian menemukan bahwa putri kecil itu tidak bahagia, jadi dia berhenti menyalahkannya, mengira dia tahu ada sesuatu yang salah. Bagaimana Dongfang Phoenix tahu bahwa alasan mengapa putri kecil itu sangat tidak senang adalah karena kekuatan jari ilahi yang terperangkap akan pecah. Dia menemukan beberapa guru di Departemen Seni Bela Diri Oriental untuk membantunya melanggar larangan, tetapi mereka tidak berhasil. Dia menyinggung Chen begitu awal. Selatan dan menyesal. Masalah kecil, kamu baru tahu apa yang salah, aku tidak menyalahkanmu lagi, jangan salahkan dirimu sendiri. Putri kecil mendengar apa yang dikatakan Dongfang Phoenix, dan memuntahkan teh di mulutnya dengan puff. Ada apa? Masalah kecil. Saudari Phoenix, aku sangat tersentuh. Setelah tengah malam, Chen Nan meninggalkan penginapan. Sosok samar di bawah sinar bulan seperti angin dan listrik. Dalam sekejap mata, dia datang ke Akademi Kamikaze. Dia melompat ke akademi dengan ringan, dan kemudian menyelinap di kakinya. Dia berkunjung ke sini pada malam hari terakhir kali, dan samar-samar mengingat area asrama siswa. Kali ini, dia tidak berani masuk ke area itu secara besar-besaran. Dia takut mengulangi kesalahan yang sama terakhir kali dan ditangkap oleh seseorang yang tiba-tiba ditangkap sebagai orang mesum. Tidak lama kemudian, Chen Nan menemukan toilet di dekat area asrama. Seorang bocah lelaki berjalan ke arahnya dengan linglung. Dia merasa bahwa basis kultivasi bocah itu tidak terlalu tinggi, jadi dia menyerang dari belakang dengan kecepatan kilat. Bocah itu pingsan, olehnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Nan menyelamatkannya setelah menutup selusin titik akupunturnya. Saat bocah itu bangun, dia menemukan belati dingin di lehernya. Seorang pria muda mencibir padanya, sangat ketakutan sehingga dia segera ingin dia berteriak, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak atau berbicara. Chen Nan mencibir, aku akan melepaskan lubang bodohmu sebentar, tetapi kamu tidak diizinkan untuk berteriak, atau aku akan segera membunuhmu, apakah kamu mengerti? Anak laki-laki itu berkedip, dan ketika lubang bisu itu dibuka, dia membuka mulutnya dan berkata, kamu siapa kamu? Jangan bicara omong kosong jika kamu ingin hidup. Bocah itu langsung terdiam. Chen Nandao, apakah Anda tahu di mana Dongfang Phoenix dan Little Trouble tinggal? Bocah itu ragu-ragu untuk sementara waktu, dan hanya ingin mengatakan sesuatu. Chen Nan mendorong belati ke depan, menekannya ke lehernya, dan berkata, jangan bilang kamu tidak tahu. Saya tahu. Di mana? Maju melalui 4 halaman dari sini. Ada paviliun 2 lantai. Mereka berdua tinggal di kamar pertama di lantai 2 gedung No. 3. Kamu tidak berbohong padaku. Jika aku tahu kamu berbohong nanti, aku akan kembali dan membunuhmu. Itu benar sekali, tidak ada satu kebohongan pun. Bagaimana kamu tahu begitu jelas? Karena Oriental Phoenix adalah murid departemen sihir kita.
Jadi kamu adalah siswa dari Departemen Sihir. Hehe, pengawal Phoenix yang telah menyapu jalan akhir-akhir ini sebagian besar adalah siswa sihir. Chen Nan memiliki niat buruk setelah mengetahui bahwa siswa tersebut adalah seorang penyihir, tertawa. Kalian siswa dari Departemen Sihir berani turun ke jalan untuk memburuku, aku akan menghajarmu menjadi setan kepala babi. Chen Nan menamparnya dengan liar setelah menutup lubang bodohnya. Dalam sekejap mata, hidung penyihir itu membiru dan wajahnya bengkak. Ketika dia membuka blokir, dia berkata dengan lemah, jadi kamu orang menyebalkan. Ketika Chen Nan mendengar ini, dia meninjunya lagi dan berkata, beraninya kamu memanggilku sampah. Bukankah kakakmu memanggilmu juga? Aku pikir itu milikmu. Melihat Chen Nan mengangkat tinjunya lagi, pesulap berteriak, aku salah, aku tidak pernah memburumu, orang menyebalkan, don jangan lakukan itu lagi, dipukuli. Chen Nan benar-benar terdiam, mengklik titik akupunturnya, dan melemparkannya ke petak bunga di sebelahnya. Menurut arah yang ditunjukkan oleh penyihir, dia dengan cepat menemukan paviliun lantai 2. Karena sudah larut malam, semua kamar tidak lagi memiliki perpustakaan terbang, dan seluruh halaman menjadi sunyi. Setelah bersembunyi di balik bebatuan di depan paviliun ketiga, dia dengan hati-hati mengamatinya sebentar, dan tidak menemukan apapun yang abnormal sebelum dia melayang di koridor di lantai 2. Chen Nan berdiri di pintu kamar pertama dan mendengarkan dengan cermat. Selain suara napas kedua wanita itu, ada juga mimpi putri kecil orang menyebalkan. Mati, aku ingin kamu terlihat baik cepat atau lambat. Berani menyinggung perasaan saya. Chen Nan tercengang, putri kecil membencinya bahkan dalam mimpinya. Gadis kecil yang jahat itu. Dia membuka pintu diam-diam dan berjalan masuk. Dia tidak khawatir mengganggu dua orang di dalam. Dongfang Phoenix adalah seorang penyihir, dan indera spiritualnya tidak setajam seorang seniman bela diri. Tidak mungkin untuk mendeteksinya. Ada aroma samar di kamar kedua gadis itu, seperti anggrek dan mus, yang memabukkan. Cahaya bulan seperti air masuk dari kisi jendela, membuat interior rumah terlihat jelas. Tempat tidur kayu oriental Phoenix dan putri kecil tidak jauh dari satu sama lain. Di bawah sinar bulan, Phoenix oriental tidur nyenyak, dan wajahnya yang cantik menunjukkan temperamen yang bermartabat dan suci. Itu hanya lengan seperti batu giok dan paha ramping seputih salju di luar selimut, yang membuat kecantikan suci sedikit lebih mempesona. Warna menawan, mengungkapkan jenis godaan yang berbeda. Posisi tidur sang putri kecil bahkan lebih berdarah. Selimut tipis di tubuh batu gioknya telah ditendang ke tanah. Dia hanya mengenakan mantel kecil, dan sebagian besar kulit putih saljunya terbuka. Ada kilau menawan di bawahnya. Postur tidur dari dua keindahan tiada taraf itu sangat menggoda. Chen Nan tidak bisa menelan seteguk air liur. Tiba-tiba, dua lampu hijau menyala di kepala tempat tidur putri kecil, dan Raja Macan Xiaoyu membuka matanya dengan waspada. Tangan Chen Nan terburu-buru, tangan penangkap naga melintas, dan telapak tangan cahaya keemasan membungkusnya dan menyapunya kembali. Xiaoyu yang malang ditangkap oleh Chen Nan sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi. Chen Nan marah padanya untuk sementara waktu, dan dia tidak berhenti sampai tubuh Xiaoyu kaku, dan kemudian melemparkannya ke. Suara titik akupuntur berderak membangunkan dua wanita cantik dalam tidur mereka. Mereka membuka mata hampir bersamaan. Ketika mereka melihat seorang pria berdiri di dalam ruangan, mereka secara naluriah menunjukkan kepanikan. Tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, Chen Nan mengetuk titik akupuntur pada saat yang bersamaan. Ketika kedua wanita itu melihat bahwa orang di rumah itu adalah Chen Nan, mereka terkejut dan takut, terutama Dongfang Phoenix. Dalam kesadarannya, Chen Nan adalah seorang wanita yang telah menyinggung perasaannya. Melihat dia masuk ke rumah pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan yang terburuk, sangat ketakutan sehingga dia hampir pingsan. Putri kecil itu juga ketakutan. Baru-baru ini, dia tidak hanya menjebak Chen Nan, tetapi juga mengipasi api dan mendorong anak laki-laki dari Akademi Kamikaze untuk mengejar dan membunuhnya, membuat Chen Nan sangat malu. Hei, sosok gadis kecil itu benar-benar hebat. Chen Nan tersenyum jahat pada putri kecil itu. Baru pada saat itulah putri kecil menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Selimut tipis di tubuhnya telah ditendang ke tanah, membuat kulit putihnya terbuka. Tidur terlalu tidak jujur. Melihat Chen Nan duduk di pantatnya,
Putri kecil itu sangat ketakutan sehingga napasnya hampir berhenti. Dia terus melirik Dongfang Phoenix, memberi isyarat kepada Chen Nan untuk melihat ke sana. Chen Nan terlihat sangat menarik dan tidak bisa menahan tawa. Dongfang Phoenix sangat marah sehingga dia hampir kehilangan kesabaran. Putri kecil itu sebenarnya mengkhianatinya dan ingin memberikannya kepada Chen Nan. Dia memelototi putri kecil itu. Melihat Chen Nan masih duduk putri kecil itu sangat cemas sehingga dia hampir menangis, dan kemudian dia menatap Chen Nan dengan sedih, dan pada saat yang sama terus cemberut ke Dongfang Phoenix. Lubang bodohnya ditempel, mulutnya tidak nyaman, dan dia hampir tidak bisa membuat gerakan. Dongfang Phoenix benar-benar menjadi gila. Jika dia bisa bergerak, dia pasti akan melemparkan sihir paling kejam pada putri kecil itu. Dia diam-diam membenci putri kecil karena tidak setia. Saat ini, ketakutannya terhadap Chen Nan telah dihilangkan banyak. Pada akhirnya, Chen Nan mengulurkan telapak tangannya ke putri kecil. Meskipun Dongfang Phoenix sangat tidak puas dengan putri kecil saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat bersimpati padanya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan menghela napas lega untuk dirinya sendiri. Putri kecil itu menatap Chen Nan dengan tajam, matanya hampir terbakar. Tetapi yang mengejutkan kedua wanita di ruangan itu, semuanya tidak seburuk yang mereka bayangkan. Setelah Chen Nan mengangkat putri kecil itu, dia menjalankan Suan Gong untuk menyuntikkan energi emas yang menyebalkan ke titik-titik akupuntur utamanya, dan cahaya keemasan menyala di dalam ruangan. Dongfang Phoenix merasa sangat aneh, dia tidak tahu apa yang dilakukan Chen Nan, jadi dia memikirkannya sebentar. Tentu saja, putri kecil tahu apa yang dia lakukan. Melihat bahwa dia datang ke sini untuk membantunya menyelesaikan masalahnya terlepas dari kecurigaan sebelumnya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa kurang bermusuhan dengannya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa ini awalnya dipaksakan padanya oleh Chen Nan, dan sekarang hanya sementara diselesaikan untuknya, dia mulai mengutuk Chen Nan lagi di dalam hatinya. Pada saat ini, di bebatuan di luar gedung, seorang lelaki tua berbaju ungu dan seorang lelaki tua berbaju biru mengawasi setiap gerakan di rumah, dan mereka berbicara dalam bisikan rendah yang tak terdengar. Orang tua berbaju ungu berkata, "Anak ini benar-benar pemberani. Terakhir kali dia menyelinap masuk, tapi kali ini dia di sini lagi. Menurutmu apa yang dia lakukan?" Pria tua berbaju biru itu berkata, "Sepertinya ini semacam metode rahasia untuk mengaktifkan pembuluh darah. Aku tidak bisa melihat bahwa anak ini terkena 2 pukulan." Pria tua berbaju ungu itu berkata, "Yah, saya ingat, si kecil yang merepotkan itu tampaknya telah menemukan beberapa guru untuk membantunya menyelesaikan beberapa batasan, tetapi mereka tidak berhasil. Saya pikir batasan pada dirinya terkait dengan anak ini." Setelah setengah jam, cahaya keemasan memancar di dalam rumah. Chen Nan meletakkan putri kecil itu di tempat tidur, mencubit pipinya, dan berkata, "Iblis kecil, kamu terus menjebakku, dan aku masih berusaha keras untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu berpikir untuk menjadi pelayanku sekarang?" Putri kecil berusaha untuk membuka mulutnya sedikit, dan menggigit siang Chen Nan dengan keras, tetapi dia tidak menggigit pada akhirnya, tetapi tampaknya mencium jari Chen Nan. Dia tersipu karena marah, terengah-engah, dan akhirnya menutup matanya dengan kesal. Meskipun Dongfang Phoenix tahu lebih baik daripada yang lain dan tahu bahwa Chen Nan dan putri kecil tidak benar-benar saudara kandung, mereka masih bingung dengan hubungan rumit di antara mereka. Chen Nan berbalik untuk menatapnya, dan berkata, "Gadis Phoenix, Anda telah meluncurkan begitu banyak orang untuk memburu saya, tetapi apakah saya benar-benar melecehkan Anda? Anda masih tidak berhenti setelah mengejar saya sampai saya terluka parah, dan Anda masih menyapu kota, tapi aku bahkan belum menyentuh tanganmu, aku salah." Dongfang Phoenix mendengar Chen Nan memanggilnya gadis Phoenix, wajahnya membiru karena marah, dan dia memelototinya. "Kamu masih berani menatapku sekarang?" Chen Nan berdiri dan berjalan ke tempat tidurnya. Dongfang Phoenix panik untuk sementara waktu, dan hatinya sangat ketakutan. "Hei, apa ini? Apakah ini tongkatmu?" Di sebelah bantal Phoenix Timur ada sebuah tongkat ajaib yang sangat indah. Tubuh tongkat itu panjangnya lebih dari 1 kaki. Sebuah kristal ajaib merah bertatahkan di bagian atas tongkat giok ungu. Chen Nan menghela nafas, sungguh harta karun. Saat dia berbicara,
dia dengan paksa mematahkan kristal ajaib merah dari tongkat giok ungu. Dongfang Feng Huang sangat tertekan sehingga dia ingin membunuh Chen Nan, tetapi orang ini benar-benar membongkar tongkatnya. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian biru yang berdiri di atas bebatuan tidak bisa diam. Jika lelaki tua berpakaian ungu itu tidak menahannya, dia akan bergegas keluar. Mengapa kamu menarikku, Pak Tua? Tidakkah kamu melihat orang menyebalkan itu membongkar tongkat favorit cucuku? Itu adalah harta karun. Aku butuh banyak usaha untuk mendapatkannya dari orang gila sihir curi itu di sana. Kamu terlalu malu untuk mengatakan apa yang kamu curi, bukankah itu hanya tongkat ajaib? Dia tidak bisa memakannya lagi. Mari kita lihat dan lihat bagaimana karakter anak ini. Aku sangat kesal, orang menyebalkan ini. Chen Nan dengan hati-hati melihat kristal ajaib merah dan berkata, saya mendengar bahwa kristal ajaib biasa sudah bernilai banyak uang. Kristal ajaib berkualitas tinggi seperti ini pasti akan dijual dengan harga bagus. Setelah berbicara, dia memasukkan kristal ajaib ke dalam sakunya sendiri. Paru-paru Dongfang Phoenix hampir meledak karena marah. Pria ini benar-benar mengambil tongkatnya dan menukarnya dengan uang. Ketika Chen Nan mengalihkan perhatiannya dari tongkat ke Dongfang Phoenix, dia tersenyum jahat dan berkata, karena semua orang mengatakan bahwa saya menganiaya Anda, maka hari ini saya akan membiarkannya sesuai dengan namanya. Dongfang Phoenix sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar tanpa sadar. Pria tua berpakaian biru yang berdiri di atas bebatuan tidak tahan lagi, dan sangat ingin bergegas ke atas, tetapi dipeluk oleh pria tua berpakaian ungu. Jangan impulsif, anak itu tidak berani main-main, dia menakuti cucumu. Pria tua berpakaian biru itu berbisik dengan marah, bocah yang mati ini, aku ingin dia terlihat baik cepat atau lambat. Aku selalu mengatakan kepada Phoenix bahwa sihir tidak berguna, dan mudah untuk diserang dan direncanakan, tetapi dia tidak pernah mendengarkan. Kali ini saya pasti akan memaksanya untuk belajar beberapa seni bela diri. Chen Nan melihat ekspresi ketakutan Dongfang Phoenix, dan tersenyum, jangan takut, saya tidak seburuk itu, tetapi jika Anda menemukan seseorang untuk memburu saya di seluruh kota, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi seperti tuan lain kali. Meskipun dia mengatakan bahwa dia memiliki kualitas dan seorang pria, bawahannya tidak bermalas-malasan, dia membalik pakaian kedua wanita itu, dan akhirnya menemukan puluhan koin emas dan meletakkannya di lengannya. Kasihan, uang saya dijarah oleh wakil presiden orang pembawa sial itu, jadi saya harus meminjam uang dari Anda. Kedua wanita di rumah itu menatapnya dengan heran, mereka tidak menyangka bahwa pria jahat yang menakuti mereka berubah menjadi pencuri dan perampok. Chen Nan berjalan ke tempat tidur putri kecil, mengetuk dahinya dengan keras, dan berkata, iblis kecil, pikirkanlah, kapan kamu akan menjadi pelayanku, dan kapan aku akan sepenuhnya mencabut larangan untukmu. Putri kecil ingin berteriak kesakitan, air mata tidak bisa berhenti mengalir, dia memarahi Chen Nan 100 kali di dalam hatinya. Chen Nan akhirnya berjalan ke tempat tidur Dongfang Phoenix dan ingin memukulnya juga, tapi tiba-tiba berubah pikiran untuk sementara. Dia meraih tangan di puncak kembarnya yang montok dan menjulang melalui selimut tipis, lalu membuka jendela belakang dan terbang, hanya menyisakan tawa mengambang di sekitar ruangan. Mereka bilang aku menggodamu, tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukannya, tapi itu dibombardir olehmu dan sekelompok wanita gila dengan sihir. Sekarang dapatkan kembali sedikit minat. Dongfang Phoenix benar-benar malu dan marah, dan ingin menjadi gila. Pada saat ini, lelaki tua berbaju biru yang telah berdiri di bebatuan tidak tahan lagi dan terbang ke lantai 2. Pria tua berbaju ungu yang mengikutinya meraih bahunya dan berkata dengan suara rendah, anak itu sudah pergi, tidakkah kamu ingin masuk saat ini, bukankah itu lebih memalukan? Pria tua berpakaian biru itu ragu-ragu sejenak, lalu melompat ke atas gedung dan mengejar ke arah yang ditinggalkan Chen Nan. Hei, jangan bersemangat, Pak Tua, bukankah kita orang tua setuju bahwa selama anak ini tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, kita tidak akan mengganggunya untuk saat ini. Orang tua berbaju biru berkata orang menyebalkan ini menculik cucuku barusan, tidakkah kamu melihatnya? Itu tidak luar biasa, itu karena kamu, orang tua, aku tidak pernah mengambil tindakan. Kalau tidak bagaimana bisakah dia mengambil keuntungan dari cucuku?
Orang tua berbaju ungu berkata siapa yang tahu anak itu mulai serius, tetapi akhirnya datang cakar penyelidik Olong jangan terlalu impulsif, oke. Orang tua berbaju biru berkata dengan marah ada banyak kemungkinan baginya untuk menarik busur Houyi. Ini jelas bukan seperti yang kamu pikirkan. Tidak perlu terus mengamati. Hari ini aku pasti akan memberi pelajaran pada bocah yang penuh kebencian ini. Orang tua berbaju ungu berkata, saya berkata, Pak Tua, apakah Anda ingin membuat ini menjadi masalah besar? Ini sama sekali tidak baik untuk cucu Anda. Pria tua berbaju biru itu berhenti untuk berpikir sejenak, dan berkata, saya akan mengampuni dia hari ini, dan saya akan menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran yang baik di lain hari. Chen Nan bergidik ketika dia melompat keluar dari tembok tinggi Akademi Kamikaze. Dia berkata pada dirinya sendiri, hal yang aneh. Setelah fajar, titik akupuntur Dongfang Feng Huang dan putri kecil terurai dengan sendirinya. Pada saat tubuh bisa bergerak, Dongfang Feng Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak orang menyebalkan, aku akan membunuhmu lebih cepat, atau nanti. Kemudian bila angin besar dan api keluar dari depannya, dan rumah itu dipenuhi dengan fluktuasi energi magis putri kecil itu mengambil Xiao Yu dan buru-buru berbaring di tanah. Pada saat Dongfang Feng Huang tenang, rumah itu sudah mengerikan. Hampir semua pintu dan jendela hancur. Retakan besar muncul di keempat dinding. Ada suara derit dari atap, dan bisa runtuh kapan saja. Pada saat ini, beberapa gadis yang tinggal di kamar sebelah berlari masuk, dan kecantikan pirang Ruth bertanya, apa yang terjadi padamu, Sister Phoenix? Dongfang Phoenix berkata tidak apa-apa, aku mengalami mimpi buruk, kalian semua keluar. Beberapa gadis berjalan keluar dengan curiga. Putri kecil itu berdiri dengan Xiao Yu di lengannya, menepuk dadanya dan berkata, kamu membuatku takut setengah mati. Sister Phoenix, kamu terlihat sangat menakutkan sekarang. Melihat putri kecil itu tersenyum, Dongfang Phoenix hampir marah lagi, dia memelototi putri kecil itu dengan sengit, dan berkata, masalah kecil, aku sangat kecewa padamu, aku tidak menyangka kamu begitu tidak setia tadi malam, tapi Putri kecil itu berkata dengan sedih saudari Phoenix, kamu bersalah padaku, aku tahu bahwa penampilanku tadi malam akan membuatmu salah paham. Dongfang Phoenix berkata dengan marah, bagaimana aku bisa berbuat salah padamu? Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Kamu benar-benar ingin membayarku ke orang menyebalkan itu pada saat yang kritis. Memikirkannya membuatku marah. Aku benar-benar ingin menghajarmu. Putri kecil itu berkata, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Aku terus menatapmu dan meminta bantuan. Saya juga disadap di titik akupuntur pada saat itu, bagaimana saya bisa menyelamatkan Anda, alasan Anda terlalu buruk. Bukankah kamu penyihir yang kuat? Kupikir kamu bisa membuka titik akupuntur sendiri dengan energi magis, jadi aku terus memohon padamu seperti itu. Omong kosong, tubuh penyihir sangat lemah, bagaimana dia bisa membuka titik akupuntur sendiri? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu banyak tentang kultivasi. Saya belum mempelajari metode kultivasi apapun. Kalau tidak, saya tidak akan selalu diganggu oleh sampah itu. Hanya hantu yang percaya padamu. Saudari Phoenix, saya sangat sedih, saya tidak berharap Anda tidak mempercayai saya. Masalah kecil, jangan berpura-pura menyedihkan. Oke, jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Sister Phoenix, ayo sarapan. Aku sangat lapar. Aku ingin minum bubur biji teratai, dan aku ingin makan ayam gulung. Apakah kamu masih ingin sarapan? Aku tidak akan meminjamkanmu uang lagi mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, Dongfang Phoenix berdandan dan berjalan keluar ruangan. Putri kecil juga buru-buru berpakaian dan diusir. Tidak, Sister Phoenix, saya hanya mengenal Anda di sini. Apakah Anda tega melihat saya kelaparan? Tidak lama setelah mereka pergi, kamar mereka runtuh dengan keras. Baru-baru ini, ada banyak anekdot di akademi. Pertama, ada masalah kecil yang menyebabkan ribuan praktisi mengepung akademi, dan kemudian pengawal Phoenix menyapu dan memburu sampah, dan ada banyak diskusi di antara mereka, murid-murid. Saat kekacauan akan segera berakhir, sebuah desas-desus rahasia menyebar ke seluruh akademi. Seorang siswa departemen sihir diserang pada malam hari dan dilemparkan ke petak bunga dengan wajah memar.
Ketika orang-orang melepaskan titik akupunturnya untuk membangunkannya, dia tersandung dan mengucapkan kata sampah, tetapi tidak peduli bagaimana orang bertanya kepadanya setelah itu, dia ragu-ragu dan berhenti menjawab. Tidak lama kemudian, ada desas-desus bahwa Dongfang Phoenix mengamuk di pagi hari dan menghancurkan asrama tempat tinggalnya. Banyak orang mengaitkan kedua peristiwa itu bersama-sama, dan mereka semua berpikir bahwa kedua peristiwa itu terkait dengan sampah. Gangguan Phoenix muncul kembali untuk sementara waktu, dan para siswa Departemen Sihir tidak sabar untuk menelan Chen Nansheng hidup-hidup. Setelah kejadian ini, Dongfang Phoenix sangat malu, karena kemanapun dia pergi, dia bisa mendengar suara orang lain. Untungnya, kali ini putri kecil menemukan hati nuraninya dan tidak mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Dia mencoba yang terbaik untuk membantu Dongfang Phoenix mengklarifikasi fakta. Di bawah penjelasannya, orang mungkin mengerti seluk-beluk dari masalah ini. Tadi malam, mereka terjebak dalam tipuan orang lain. Ketika mereka keluar untuk menangkap pencuri, mereka dimanfaatkan oleh pencuri. Akibatnya, mereka kehilangan banyak barang berharga. Phoenix kehilangan kesabaran. Jelas, pencuri itu adalah sampah, dan pengawal Phoenix sekali lagi secara spontan diluncurkan untuk mencari Chen Nan di seluruh kota. 2 hari yang lalu, perguruan tinggi mengumumkan pembatalan pertanyaan ujian menemukan tangan kiri Tuhan, yang sepenuhnya membebaskan para siswa yang telah memilih pertanyaan ini secara tidak sengaja, dan tim untuk memburu Chen Nan telah tumbuh banyak tanpa terlihat. Ketika dia bangun di pagi hari, Chen Nan sedang bermain dengan kristal ajaib merah yang telah dicabut dari tongkat Oriental Phoenix. Pada saat ini, dia bisa membayangkan bahwa Phoenix Oriental menjadi gila. Haha, akhirnya aku menghela nafas lega. Suatu hari, aku harus membersihkan wakil presiden yang tercela dan tidak tahu malu itu. Orang tua yang penuh kebencian adalah orang yang paling penuh kebencian. Saat Chen Nan hendak menyingkirkan kristal ajaib merah, dia tiba-tiba berhenti bergerak, dia melepaskan giok Rui dari lehernya dan menyatukan keduanya. Yu Rui memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti kristal ajaib, dan kemudian lampu merah mengalir dari kristal ajaib ke Yu Rui seperti air yang mengalir. Chen Nan buru-buru memisahkan keduanya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa ada beberapa retakan kecil di kristal ajaib, dan kilaunya juga redup. Ya Tuhan, saya baru saja mencobanya. Hanya butuh beberapa saat bagi Anda untuk hampir menghancurkan kristal ajaib. Sial, Anda adalah perampok-perampok, perampok-perampok. Ketika Chen Nan berjalan keluar dari penginapan, dia menemukan siswa yang memburunya. Dia menghela nafas bahwa Oriental Phoenix sangat menarik, dan ada begitu banyak pendukung setia. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri dalam keterampilan bela dirinya, dia tidak berani menghadapi begitu banyak utusan yang marah. Dia tidak ingin mengulangi pengalaman tragis dikejar dan dibunuh oleh semua orang. Tetapi jika dia terus bersembunyi di penginapan, dia pasti tercekik. Dia telah memulihkan diri di penginapan beberapa hari terakhir ini, dan dia sudah lama bosan tinggal di sana. Dia memutuskan untuk keluar kota untuk berjalan-jalan. Dia memotong beberapa helai rambutnya yang panjang dan menempelkannya ke dagunya, berpakaian seperti janggut besar, dan kemudian membiarkan pria itu membeli topi bertepi lebar dan memakainya di kepalanya. Dengan cara ini, Chen Nan keluar dari penginapan, tetapi dia diam-diam memperhatikan para siswa di jalan, tetapi untungnya tidak ada yang memperhatikannya, dan dia meninggalkan kota kebebasan dengan lancar. Kota kebebasan dikelilingi oleh pegunungan hijau, dikelilingi oleh air hijau, dan ada hutan lebat tidak jauh dari kota. Hu Chen Nan menghela nafas panjang dan berkata pada dirinya sendiri, tidak buruk tinggal di Sin City, keluarlah untuk melihat pemandangan di waktu luangmu, dan pergi ke Akademi Kamikaze untuk menemukan masalah ketika kamu bosan, hehehe. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah biru sedang mengawasinya diam-diam mendengar janggutnya lurus ke atas. Lelaki tua itu mengeluarkan sepotong kain kasa dari lengannya dan meletakkannya di wajahnya untuk menutupinya dengan tenang. Chen Nanhao tidak merasakan apa-apa, dia merentangkan tangannya dengan nyaman saat dia berjalan menuju hutan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari kepalanya, dan dia ketakutan setengah mati, karena dia tidak punya waktu untuk menghindar, tetapi orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kultivasi orang-orang, dan dia bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Dia secara naluriah memiringkan kepalanya,
tetapi dia masih tidak lolos dari serangan itu. Matanya menjadi gelap, sebuah tas kain diletakkan di kepalanya, dan pada saat yang sama, energi gelap menembus dari atas ke bawah, menutup titik akupunturnya. Pada saat yang sama, sebuah suara nyaring terdengar di telinganya perampokan. Tapi suara itu jelas salah, sehingga tidak mungkin untuk mengatakan usianya, tetapi itu pasti laki-laki. Chen Nan berseru dalam hatinya, orang pembawa sial, tidak mungkin, seseorang benar-benar merampok saya, dan itu berhasil. Bagaimana saya bisa begitu miskin, dan benar-benar dikekang oleh seorang pencuri? Sebelum dia diizinkan untuk berpikir lagi, dia menerima tinju yang menamparkan wajahnya, dan rasa sakit membuatnya terbuka dan ingin memarahi ibunya. Dia berteriak, "Berhenti, berhenti, ada yang ingin Anda katakan?" Chen Nan tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti itu ketika dia dipukuli oleh seorang penghalang jalan, yang merupakan lelucon besar baginya pada hari kerja. Tapi apa yang terjadi hari ini harus membuatnya menghela nafas, dan dia diam-diam bersumpah bahwa selama dia bisa melanjutkan tindakannya, dia akan segera memukul dan menghancurkan perampok itu dengan keras, dan kemudian memotongnya menjadi 8 bagian. Yang membuatnya kesal adalah perampok itu tidak berhenti karena komprominya, malah semakin gencar, meninju dan menendangnya, setiap jengkal tubuhnya dijaga. Perampok itu tahu cara memukul orang dengan sangat baik dan tidak melukai otot dan tulang Chen Nan, tetapi setiap kali dia meninju dan menendang, itu membuatnya menderita, seluruh tubuh berkeringat dingin. "Aku akan melakukannya, perampok mati, aku menyapa ibumu yang tua." Chen Nan sangat marah sehingga dia diperbaiki oleh seorang pencuri. "Kamu orang menyebalkan kecil berani bersumpah padaku, aku menamparkan." Pria bertopeng itu meninju dan menendang dengan keras lagi. Chen Nan, yang kesakitan, ingin bersumpah lagi, tetapi mengingat konsekuensi dari melakukannya, dia harus berubah, nada suaranya dan berbisik, "Saudara perampok, berhenti, saya memiliki total 110 koin emas, semuanya untuk Anda, jangan bertarung lagi." Aku akan bertarung lagi, itu kamu, orang menyebalkan." Hujan tinju jatuh di kepalanya. Chen Nan merasa hidungnya memar dan wajahnya bengkak saat ini, dan dia pasti setara dengan penyihir yang dipukulinya di Akademi Kamikaze. Memikirkan apa yang terjadi pada mereka berdua, itu benar-benar mirip. "Aku mengatakan hal yang salah, pahlawan, berhenti sekarang, aku akan memberimu semua barang di tubuhku." Dia mengutuk dalam hatinya, dan dia benar-benar mempermalukan seorang perampok, yang tidak terbayangkan di waktu normal. Perampok itu masih terus meninju dan menendang, dan memperlakukannya seperti kantong daging manusia. Setelah siksaan yang menyiksa ini, tulang-tulang Chen Nan hampir hancur. Setelah badai mereda, perampok mulai meraba-raba dia, akhirnya mengambil semua barang dari tangannya. Ya Tuhan, ada begitu banyak retakan di kristal ajaib merah. Kali ini, suara perampok itu tidak lagi salah, dan Chen Nan tiba-tiba mendengar suara marah seorang lelaki tua. "Kamu orang menyebalkan yang memecahkannya, apa yang akan kamu bayar untuk itu?" Pada saat ini, Chen Nan tiba-tiba menyadari bahwa perampok macam apa ini, dia pasti Master Akademi Kamikaze, dan dia harus mengenal Dongfang Phoenix. Agaknya pihak lain sudah tahu apa yang dia lakukan tadi malam, dan dia datang untuk membalasnya hari ini. Dia ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata, tetapi dia benar-benar memprovokasi orang tua mesum yang penuh kebencian dan menakutkan. "Bagaimana Anda merusak kristal ajaib merah? Katakan sekarang." Chen Nan merasa bahwa dia diangkat oleh sepasang tangan yang kuat. "Hei lelaki tua itu, tenang, aku tidak sengaja menamparnya, jadi..." "Apa, orang pembawa sial?" Chen Nan merasa bahwa dunia berputar untuk sementara waktu, dan dengan suara buk, dia terlempar ke tanah, dan air matanya akan mengalir keluar dari rasa sakit. "Kamu anak nakal yang tidak tahu malu berani menganiaya cucu perempuanku dan secara paksa melepaskan tongkat sihirnya. Benar-benar orang menyebalkan, aku memukul dengan keras." Chen Nan disiksa lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dongfang Phoenix akan memiliki kakek sesat yang kuat. Dia hanya bisa berteriak kesakitan. Akhirnya, lelaki tua itu menendang dengan marah dan berbalik. Setelah waktu yang lama, Chen Nan membuka titik akupunturnya sendiri, dia merobek tas kain di kepalanya dan jatuh ke tanah, sangat tertekan.
Phoenix Timur sebenarnya memiliki kakek yang menakutkan. Aku mengandalkannya. Dia ingin menangis tanpa air mata. Ketika dia mengambil koin emas yang berserakan di tanah dan hendak berbalik untuk pergi, tawa samar terdengar di belakangnya, dan monster tua itu muncul di depannya seolah-olah keluar dari udara. Ah, senior pada saat ini, hidung Chen Nan membiru dan wajahnya bengkak. Dia merasa sedikit malu ketika melihat monster tua itu, dan dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Haha, ini menarik. Beraninya kamu pergi ke Akademi Kamikaze untuk membuat masalah. Aku baru saja secara tidak sengaja memprovokasi seorang gadis yang sulit. Aku tidak menyangka gadis itu akan mengeluh dan mendorong kakeknya keluar. Orang tua ini benar-benar penuh kebencian. Lain kali aku mengunjungi Akademi Kamikaze di malam hari, aku harus menyalakan api. Aduh, Chen Nan menyentuh luka di sudut mulutnya ketika dia berbicara, dan menyeringai kesakitan. Monster tua itu tersenyum dan berkata, "Apa pendapatmu tentang Akademi Kamikaze? Apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi dengan bebas?" Chen Nandao, saya telah berkunjung ke sana 2 kali pada malam hari. Monster tua itu bertanya, di mana Anda telah menjelajah? Chen Nandao, saya berjalan dalam lingkaran penuh. Monster tua itu tersenyum dan berkata, jika saya tidak mengharapkannya menjadi buruk, banyak orang di dalam telah menemukan Anda, tetapi orang-orang ini tidak mempersulit Anda. Chen Nan terkejut dan berkata, tidak mungkin. Monster tua itu berkata ada begitu banyak orang aneh di dalamnya, itu jelas bukan tempat yang mudah. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Yah, saya mendengar bahwa masalah kecil yang merepotkan telah bergabung dengan Akademi Kamikaze, dan aku akan membantunya. Lepaskan batasan pada tubuhnya dan biarkan dia belajar sesuatu di sana. Aku tidak berharap bertemu denganmu di sini, sepertinya aku tidak perlu maju ke depan." Chen Nan mendengarkan keringat dingin, dan berkata, bukankah senior akan menemuinya? Tidak, tidak apa-apa jika kamu membantuku merawatnya. Setelah berbicara, monster tua itu menghilang dari hutan dalam 2 langkah. Hanya dalam waktu singkat, para tetua Dongfang Phoenix dan putri kecil datang ke pintu satu demi satu, yang membuat Chen Nan merasa tertekan untuk sementara waktu. Terutama kakek Dongfang Phoenix, dia hanya ingin melawan lelaki tua yang penuh kebencian itu sekarang. Setelah perubahan ini, dia tidak lagi ingin melihat pemandangan, dan berjalan lesu ke Sin City. Sebelum memasuki kota, dia menekan topi di kepalanya, dan sekarang dia sangat sedih sehingga dia tidak ingin dilihat oleh siapapun. Di Liberty City, jalanan ramai dengan orang-orang, dan siswa dari Akademi Kamikaze melewati kerumunan dari waktu ke waktu. Chen Nan dipukuli di luar kota, dan ketika dia melihat bahwa orang-orang yang memburunya berdua dan bertiga terbakar, dia benar-benar ingin naik dan mengambil salah satu dari mereka dan memukulinya. Tiba-tiba ada keributan di depan, dan seseorang berteriak, ada duel di depan, pergi dan lihat. Orang-orang di jalan bergegas maju dengan rasa ingin tahu, dan Chen Nan tidak bisa tidak mengikuti. Pada saat ini, hidungnya membiru dan wajahnya bengkak, dan dia tidak khawatir dikenali, tetapi agak malu, karena banyak orang memandangnya dengan mata aneh. Saya melihat lebih dari selusin anak muda berdiri di ruang terbuka di depan saya. Tidak sulit untuk melihat bahwa orang-orang ini adalah praktisi, kebanyakan dari mereka adalah pesulap. Seorang pemuda memegang bendera besar di tangannya dan menulis surat 4 karakter besar tentang sampah. Hidung Chen Nan hampir bengkok, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan ada semburan suara renyah di antara persendian. Namun ia kembali mencibir, karena ia merasa telah mencapai ember pembuangan, dan ia ingin membenturkan keras orang yang memegang bendera besar itu. Pemuda yang memegang bendera berteriak keras, apakah sampah di sini? Saya tahu Anda akan mendapatkan berita dan bergegas ke sini cepat atau lambat. Jika itu seorang pria, keluar dan lawan kami. Para penonton berbicara banyak, dan seseorang bertanya, siapa orang menyebalkan yang pantas mendapatkan pertarungan besar dari para ahli Akademi Kamikaze? Pemuda itu berkata, ini adalah orang gila yang berani, orang menyebalkan yang tidak tahu malu, tetapi dia tidak berani menghadapi kami. Apakah Anda datang, orang menyebalkan? Apakah Anda mendengar kata-kata saya? Keluarlah dan lawan saya, jika Anda bisa, kalahkan aku, saudara-saudaraku, dan aku berjanji untuk membiarkanmu pergi dengan tenang,
dan kami tidak akan pernah memburumu di masa depan. Jadi jika kamu takut, teruslah menyusut. Chen Nan menderita kerugian besar sekarang, dan dia sangat tidak bahagia mendengar ini. Kemarahannya melonjak, dia merobek setengah dari lengan bajunya dan menutupi wajahnya dengan suara ci, dan kemudian melompat dari atas kepala semua orang, jatuh di lapangan. Penonton di luar arena meledak menjadi keributan, dan lebih dari selusin anak muda di lapangan menunjukkan kegembiraan. Pria muda yang memegang bendera menyerahkan tiang bendera kepada orang lain, memandang Chen Nan dengan hati-hati, dan berkata, apakah Anda orang menyebalkan? Anda akhirnya muncul. Bah, kamu orang menyebalkan. Chen Nan menyela kata-katanya dan berkata, apakah yang baru saja kamu katakan diperhitungkan? Pemuda itu berkata, tentu saja, bisakah saya kembali setelah berbicara di depan begitu banyak orang? Chen Nandao, bisakah Anda mewakili semua siswa Akademi Kamikaze? Ini pria muda itu malu untuk sementara waktu, dan berkata Anda dapat yakin bahwa selama Anda dapat mengalahkan saya hari ini, saya berjanji untuk membiarkan Anda pergi dengan tenang, tidak ada yang akan mempermalukan Anda, dan saudara-saudara kita tidak akan pernah terus memburumu di masa depan. Oke, yang aku inginkan adalah kata-katamu, hari ini aku harus menghela nafas lega, Akademi Kamikaze-mu berhutang terlalu banyak padaku. Wakil Presiden pengkhianat, lelaki tua busuk yang penuh kebencian dari timur, biarkan aku menyerang beberapa minat pada kalian siswa dulu. Melihat bagaimana emosi Chen Nan di luar kendali, lebih dari selusin siswa memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, tidak mengerti mengapa dia begitu bersemangat. Setelah mendapatkan berita, semakin banyak siswa datang ke tempat ini, segera ada puluhan orang di lapangan Gongfu, dan semakin banyak penonton yang berkerumun di sekitar tempat itu. Pemuda itu berkata, apakah kamu siap, orang menyebalkan? Saya persen tanda pagar, kamu adalah sampah, nama keluarga saya adalah Chen. Jika kamu siap, Chen orang menyebalkan, aku akan melakukannya. Pergi ke neraka, kamu mual, pria mual. Chen Nan meninju di masa lalu, dan pukulan keras itu sangat kuat. Pemuda itu buru-buru melayang ke udara dan berkata, Chen Skum, apakah Anda memiliki kebajikan bela diri? Anda benar-benar menyerang saya, mari kita mulai sekarang. Chen Nan memandangnya dan berkata, ternyata Anda adalah penyihir hantu, dan Departemen Sihir memiliki orang yang paling banyak mengejar saya. Hari ini saya akan menjadikan Anda setan kepala babi dan memberi contoh bagi mereka. Penyihir dengan cepat menyingkir, dan kemudian membaca serangkaian mantra, elemen sihir berkumpul menjadi bola api seukuran telur dan dengan cepat menyerang Chen Nan. Chen Nan tidak berani meremehkannya, dia mengelak ke samping, bola api menghantam tanah dan membuat ledakan keras, menghantam tanah dengan lubang hitam besar. Kerumunan di sekitar penonton menjadi pucat ketakutan, dan buru-buru mundur, membuat venue jauh lebih besar. Selanjutnya, penyihir terus meluncurkan serangan magis, menyebabkan nyala api di lapangan naik, dan nyala api mengalir ke Chen Nan satu demi satu. Sosok Chen Nan secepat kilat, dan dia menghindar dengan cepat, tetapi dia secara tidak sengaja membakar sudut pakaiannya, dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan memotongnya. Ketika penyihir udara bangga, pedang Qi yang tajam tiba-tiba melesat ke langit, dan ujung yang menyilaukan hampir menembus penyihir, membuatnya takut bahwa dia tidak akan pernah berani terlalu dekat. Para siswa Akademi Kamikaze yang bertarung di luar lapangan terkejut. Tentu saja mereka mengerti kekuatan macam apa yang diwakili oleh energi pedang emas. Mereka tidak pernah berpikir bahwa sampah yang sangat dibenci itu sebenarnya adalah alam tingkat ketiga. Prajurit Oriental. Meskipun para penonton tidak memahami metode kultivasi, mereka tidak bisa tidak mengagumi nyala api, kilatan petir, dan sesekali tepi emas yang menembus udara. Penyihir tidak berani terlalu dekat dengan Chen Nan, dan melemparkan sihir ke langit untuk melakukan serangan jarak jauh, tetapi kekuatannya jelas jauh lebih kecil dan tidak dapat menyebabkan pukulan efektif ke Chen Nan sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa dengan cepat melayang di udara, menemukan waktu yang tepat untuk menyelam untuk meluncurkan serangan diam-diam, dan kemudian dengan cepat mundur. Meskipun serangan magis ini tidak dapat membawa terlalu banyak ancaman bagi Chen Nan, mereka selalu membuatnya sangat tidak senang dengan menerimanya secara pasif. Tapi penyihir di udara sudah takut padanya,
dan dia menolak untuk terlalu dekat, jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk sementara waktu. Satu-satunya cara sekarang tampaknya menunggu penyihir kehabisan kekuatan sihir dan memecatnya ketika dia tidak bisa terus melayang di udara. Mendengarkan kebisingan di luar arena, Chen Nan mencuri pandang dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa hampir 100 siswa Akademi Kamikaze telah datang. Dia berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Cepat atau lambat, seseorang akan mengirim surat ke Dongfang Phoenix. Jika dia diprovokasi, akan sangat sulit untuk makan. Melihat penyihir di udara, dia mengertakkan gigi dan berkata diam-diam, jika saya menggunakan penangkap naga pada jarak seperti itu, saya khawatir itu akan menghabiskan setengah dari keterampilan saya. Pertarungan cepat. Chen Nan mengirimkan lebih dari selusin ki pedang berturut-turut, dan ujung yang menyilaukan membuat suara cici di udara, dan penyihir yang terkejut itu buru-buru melarikan diri. Setelah energi pedang emas habis, penyihir itu bergegas turun dengan cepat, mengirimkan 7 atau 8 bola api kecil berturut-turut, dan kemudian beberapa petir. Di hadapan energi magis yang gila dan mengamuk ini, tubuh Chen Nan seperti listrik, dia melintas ke samping, dan kemudian angin kencang bergoyang dengan kedua tangannya, dia berteriak penangkap naga. 2 telapak tangan emas besar menutupi penyihir di udara seperti lampu listrik. Penyihir itu dengan kuat digenggam oleh sepasang telapak tangan ringan sebelum dia bisa bereaksi. Sa Fei Yang, cahaya menguasai penyihir dan menyapu kembali. Ada seruan satu demi satu di luar arena. Orang-orang itu tidak mengerti seni bela diri, dan orang-orang terus berteriak. Adegan itu kacau untuk sementara waktu. Tangan Tuhan, ya Tuhan, telapak tangan Tuhan. Para siswa Akademi Kamikaze juga linglung, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Chen Nan akan sangat berbakat. Setelah Chen Nan menangkap penyihir, dia mendorongnya ke tanah, dan kemudian memukulinya dengan liar, menyebarkan kemarahan buruk yang diperbaiki oleh lelaki tua di hutan pada penyihir. Para siswa di sebelah mereka buru-buru bergegas, tetapi para penyihir ini sangat lemah, dan beberapa dari mereka dicengkeram oleh tangan Chen Nan dan melemparkan mereka keluar. Kemudian, ketika para siswa marah, mereka ingin melemparkan sihir, tetapi Chen Nan berhenti dan melepaskan penyihir yang dipukuli. Penyihir yang dipukuli terhuyung-huyung dan berdiri pada saat ini, pipinya yang bengkak dan lingkaran hitam di bawah matanya pasti setara dengan Chen Nan yang bertopeng. Ah, itu nyaman. Chen Nan meregangkan dan menghela nafas panjang. Kamu para penyihir di sebelahnya akan menjadi gila, dan akan meluncurkan serangan sihir kolektif padanya. Chen Nan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, kami memiliki janji terlebih dahulu. Setelah saya mengalahkannya, Anda tidak boleh mempermalukan saya. Setelah dia selesai berbicara, dia ingin pergi. Para siswa Akademi Kamikaze di lapangan melihat ke punggungnya, mata mereka akan terbakar, dan seorang penyihir berteriak berhenti. Chen Nan berbalik dan menatap para siswa yang menatapnya dengan dingin, dan berkata, apakah Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda? Pesulap yang berteriak itu berkata sampah, apakah kamu ingin sepenuhnya menyingkirkan pengejaran kami terhadapmu? Setelah 3 hari, kami akan mengadakan kompetisi di akademi. Jika kamu dapat mengalahkan perwakilan yang kami pilih, kami tidak akan mengejarmu dari sini, sekarang. Apakah ada orang lain yang mau menjadi karung pasir untukku? Yah, aku akan pergi bertarung dalam 3 hari. Semua siswa melemparkan pandangan membunuh padanya, dan seluruh tubuh Chen Nan kedinginan. Dia takut siswa yang marah tiba-tiba kehilangan kendali dan mengejarnya, dan buru-buru berjalan keluar dari tempat itu dan menghilang ke kerumunan. Tidak lama setelah Chen Nan pergi, Dongfang Phoenix dan putri kecil membawa selusin gadis ke tempat kompetisi. Dongfang Phoenix sangat marah ketika dia mengetahui bahwa Chen Nan telah pergi, tetapi ketika dia mendengar bahwa Chen Nan akan pergi ke Akademi Kamikaze untuk bertarung dalam 3 hari, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, orang menyebalkan mati pada waktu itu. Aku akan bertemu denganmu secara pribadi. Setelah Chen Nan kembali ke penginapan, dia melihat pipi bengkak di cermin dan ingin menjadi gila. Status kakek Dongfang Phoenix di hatinya melonjak liar. Dia bersumpah untuk membalas dendam pada 2 orang tua yang penuh kebencian dan kebencian ini kapanpun dia bisa. 3 hari berlalu dalam sekejap, dan Chen Nan menyembuhkan memar di wajahnya. Selama 3 hari ini, dia membeli banyak senjata,
busur keras, 30 panah gigi serigala, 30 panah lengan, dan 30 pisau terbang, 30 manik-manik besi. Dia penuh dengan senjata tersembunyi, dan dia bersusah payah berurusan dengan penyihir yang bisa terbang. Ketika dia datang ke Akademi Kamikaze, dia terkejut. Dia melihat puluhan penyihir sudah menunggu di gerbang, dan semua orang memelototinya. Diskusikan dengan lembut. Kau tahu, kali ini Departemen Sihir akan berduel dengan sampah. Ya, aku mendengarnya. Dikatakan bahwa ada ribuan orang berkumpul di lapangan pertunjukan No. 3. Orang menyebalkan ini sangat berani sehingga dia berani menganiaya kecantikan terkenal akademi kita. Kali ini dia sudah mati. Ayo, mari kita lihat juga. Banyak orang bergegas ke arena seni bela diri nomor 3. Ketika Chen Nan tiba di sana dengan para penyihir, itu sudah ramai, dan pemandangannya penuh dengan kebisingan. Seorang penyihir berkata kepada Chen Nan, perwakilan yang kami pilih belum tiba, Anda menunggu di sini sebentar, tetapi jangan berjalan-jalan, jika tidak jangan salahkan kami untuk bahaya apapun. Chen Nan mendengus dingin, tetapi dia benar-benar tidak berani berjalan ke arah kerumunan, dia hanya berdiri jauh, dia takut utusan fanatik itu akan menyerangnya dengan marah. Sebuah tawa terdengar di belakangnya, dan Chen Nan berbalik untuk menonton, hanya untuk melihat seorang pemuda tampan, anggun, dan anggun berjalan mendekat. Orang yang datang sangat tampan dan bisa dikatakan sangat cantik, dia disebut sebagai pria tercantik di dunia, tetapi setelah diamati lebih dekat, dia terkejut bahwa orang ini ternyata adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian pria. Wanita ini memiliki sosok yang cantik, dengan rambut hitam pendek yang hanya menutupi telinganya, matanya yang jernih dan bersih, seperti air musim gugur, hidungnya yang lurus dan bibirnya yang kemerahan berpadu membentuk pasangan kecantikan yang sempurna. Wanita berambut pendek itu tidak memakai rok panjang, tetapi mengenakan pakaian pria populer, terlihat sederhana, menyegarkan, dan mampu mengungkapkan keindahan yang netral, memancarkan suasana aneh dan menyihir, yang menyegarkan dan tak tertahankan. Chen Nan tidak menyangka bahwa seorang wanita bisa begitu tampan. Melihat wanita berambut pendek yang bersemangat dan percaya diri, dia kehilangan akal untuk sementara waktu. Hei, apa yang membuatmu terpana? Suara wanita berambut pendek itu penuh dengan magnet. Batuk Chen Nan malu untuk sementara waktu, berpura-pura batuk untuk menutupinya, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum, apakah ada yang salah, saudara? Wanita berambut pendek itu mengangkat alisnya, tetapi merentangkannya lagi, dan berkata sambil tertawa, sungguh sampah yang berani, kamu telah menyinggung Dongfang Phoenix, dan kamu berani mengolok-olokku seperti ini, bukankah kamu takut menarik lebih banyak orang untuk membunuhmu? Jantung Chen Nan berdetak kencang, wanita di depannya jelas merupakan kecantikan yang menakjubkan pada tingkat yang sama dengan Dongfang Phoenix, putri kecil, dan yang lainnya, terutama kecantikan netralnya yang aneh lebih menggoda dan menawan, dan pengagumnya mungkin bahkan lebih dari Dongfang Phoenix. Banyak, apa yang dia katakan sama sekali tidak mengkhawatirkan. Si cantik Uni Intim tertawa, dengan kecemerlangan yang membingungkan di wajahnya, dan berkata, takut. Hehe, sebenarnya, banyak orang mengatakan bahwa aku seperti tomboy. Jika menurutmu begitu, panggil saja aku kakak. Hei, bolehkah aku menanyakan nama saudaramu? Sepertinya kamu memang orang menyebalkan. Nama nonaku Long Wu. Aku punya sesuatu untuk datang kepadamu hari ini. Xiao Wu, apakah kamu masih memiliki 4 kakak perempuan? Mata Chen Nan berbinar. Bah, kamu orang menyebalkan benar-benar sesuai dengan namanya. Meskipun Long Wu berpakaian seperti laki-laki dan wajahnya yang cantik sangat netral, ucapan dan sikapnya sangat elegan. Selain sikapnya yang percaya diri, dia memancarkan aura yang menakjubkan dalam dirinya, gestur, pesona. Sampah. Aku mendengar bahwa beberapa hari yang lalu kamu menunjukkan keterampilan yang unik, mirip dengan penangkap naga yang hilang dalam seni bela diri timur, tetapi apakah itu benar? Ini Chen Nan tidak berharap dia tiba-tiba menyebutkan masalah ini. Long Wu berkata sambil tersenyum sepertinya itu benar, bagaimana kalau kita punya kesempatan untuk mendiskusikannya? Chen Nan berkata dengan terkejut kamu juga bisa menangkap tangan naga. Tidak, jika kami melakukannya, akankah kami mendiskusikannya dengan Anda? Chen Nan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak akan mendiskusikannya denganku?
Anda memberitahu saya cara berkultivasi, dan saya akan tahu bagaimana melakukannya, dan kemudian saya akan mendiskusikannya dengan Anda. Chen Nan. Long Wu bertanya, mengapa kamu tidak berbicara? Chen Nan tidak menyangka Long Wu ingin mencuri tuannya dan mengatakannya dengan sangat megah. Dia tersenyum dan berkata, tolong, saudaraku, jika kamu ingin mencuri penangkap nagaku, katakan saja dengan jujur, mengapa harus serius? Jadi kamu setuju? Bagaimana keterampilan unik seperti itu bisa diturunkan sesuka hati? Long Wu tertawa dan berkata, haha, aku khawatir kamu harus meneruskannya jika kamu tidak mau. Chen Nan berkata lelucon, saya tidak ingin memberitahu siapa yang bisa memaksa saya. Suara Long Wu penuh dengan magnet, dia berbisik sambil tersenyum, apakah kamu ingat malam itu belum lama ini, kamu berlari ke area asrama putri larut malam untuk mencoba melakukan sesuatu yang salah, tetapi seorang gadis mengetahui. Chen Nan terkejut bahwa dia tersesat ke area asrama perempuan selama kunjungan malam pertamanya ke Akademi Kamikaze, tetapi ditemukan oleh seorang gadis yang mendorong keluar pintu. Omong kosong, tidak ada. Aku masih ingin berdalih. Gadis itu adalah teman sekamarku. Setelah dia berteriak, aku bergegas keluar terlebih dahulu, tepat pada waktunya untuk melihat punggungmu berpaling. Selama aku melihat sosok seseorang, aku pasti akan mengenalinya. Lain kali, hehe, aku tidak menyangka orang menyebalkan terkenal menjadi pencuri malam itu. Menurutmu jika aku menyebarkan berita ini, sensasi seperti apa yang akan ditimbulkannya? Chen Nan mendengarkan keringat dingin, kecantikan menakjubkan di depannya benar-benar sulit untuk dihadapi. Dengan ekspresi lucu di wajah Long Wu, dia berkata, apakah Anda ingin saya menemukan gadis itu dan membiarkannya mengenali Anda? Chen Nan tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan, dia melihat wajah cantik di depannya, dan berkata, saudaraku, kamu tidak bisa begitu kejam, kan? Kamu masih kecanduan. Cari waktu untuk menuliskan metode rahasia itu untuk saudaraku, jika tidak, kamu bisa memikirkan konsekuensinya. Tarian naga sangat indah, dan memancarkan temperamen yang sangat berbeda, tidak mungkin untuk tidak menarik perhatian, kerumunan yang tidak jauh sudah memperhatikannya. Dia terkekeh dan berkata, saya tidak terburu-buru untuk belajar cara menangkap naga. Anda dapat menulis kepada saya nanti ketika Anda punya waktu. Pergi ke kompetisi, cobalah untuk mengalahkan perwakilan yang dipilih oleh Departemen Sihir, perjuangkan prajurit timur kita, dan istirahatlah. Itu lebih baik daripada semangat Phoenix. Setelah mengatakan itu, Long Wu berbalik dan pergi. Para siswa di kejauhan penuh permusuhan terhadap Chen Nan, dan tiba-tiba seorang kenalan muncul di hadapannya, dan Guan Hao yang kekar berjalan melewati kerumunan. Guan Hao berjalan mendekat dan berkata, Kakak Chen, aku tidak menyangka kamu begitu berani, kamu berani menganiaya kecantikan besar itu dari Departemen Sihir, dan kamu bahkan menyombongkan diri untuk memukulinya. Chen Nan merasakan ketidakberdayaan lagi, terlalu malas untuk menjelaskan. Dia berkata tanpa daya tolong, kataku tikus, apakah menurutmu aku terlihat seperti orang sembrono seperti itu? Guan Hao menatapnya dan berkata dengan serius, seperti, kamu tidak lupa untuk menculik gadis cantik kecil yang cantik ketika kamu melarikan diri ke Sin City. Sekarang kamu stabil, kamu tidak dapat menjamin bahwa kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku tidak mengharapkan itu selama lebih dari 10 hari. Sulit dipercaya bahwa kamu telah menjadi orang menyebalkan terkenal. Kamu orang menyebalkan, kamu tidak terlalu percaya padaku. Melihat adalah percaya, mendengar adalah salah. Awalnya, saya tidak percaya Anda akan melakukan hal seperti itu. Tapi baru saja saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Anda menghentikan keindahan seni bela diri Oriental dari membiarkan orang lewat. Anda telah sudah memprovokasi Tuhan dalam waktu yang singkat. 2 dari 6 keindahan menakjubkan dari Akademi Angin. Sayangnya Guan Hao menggelengkan kepalanya dengan desahan palsu. Mata macam apa yang kamu lihat, tikus mati? Apakah kamu benar-benar rabun? Chen Nan melihat bahwa dia sengaja bercanda, dan dia terlalu malas untuk peduli. Diamlah, aku mempertaruhkan nyawaku untuk berbicara denganmu sekarang. Kamu hampir menjadi musuh publik dari semua siswa Akademi Kamikaze, dan dapat dikatakan bahwa kamu telah mencapai titik di mana orang dan dewa marah. Tidak dapat diterima untuk terlihat berbeda.
Kamu tikus busuk yang serakah akan hidup dan takut mati, dan tidak menunjukkan kesetiaan. Bagaimana kamu berbicara? Apa itu kemarahan manusia dan dewa? Apakah itu berlebihan? Guan Hao melihat ke kiri dan ke kanan, dan berkata, Saudara Chen, saya menyarankan Anda untuk pergi dari sini sesegera mungkin. Perwakilan yang dipilih oleh Departemen Sihir kali ini sangat kuat. Dan Anda diam-diam telah jatuh cinta pada Phoenix Timur. Jika kamu bertemu dengannya, kamu akan mati. Pergi, pergi, dasar gagak. Kamu belum mengatakan sepatah kata pun sejak awal, jadi lakukan saja apapun yang perlu kamu lakukan. Pada saat ini, lebih dari selusin penyihir datang dan berkata, apakah kamu siap? Orang menyebalkan, duel akan segera dimulai. Oke, kamu yang memimpin. Chen Nan mengikuti para penyihir ini dan meninggalkan Guan Hao. Pada saat ini, ada lebih dari 1.000 anak laki-laki dan perempuan di bidang seni bela diri, dan sejumlah besar siswa terus-menerus datang ke sini. Setengah dari mereka berasal dari Departemen Sihir, dan setengah lainnya adalah siswa dari Departemen Taoisme, Departemen Seni Bela Diri Timur, dan Departemen Seni Bela Diri Barat yang datang untuk menonton kesenangan. Setelah melihat Chen Nan, orang-orang ini berbicara banyak dan menunjuk ke arahnya. Apakah orang ini sampah? Ya, aku dengar dia dan masalah kecil itu adalah saudara kandung. Itu tidak terlihat seperti playboy. Kamu tidak melihatnya sekarang, dia benar-benar menghalangi jalan Nona Longwu. Orang ini benar-benar pria yang tak tahu malu. Chen Nan mendengarkan diskusi kacau itu, dan banyak tuduhan palsu ditempatkan di kepalanya. Dia akhirnya berjalan melewati kerumunan dan datang ke ruang terbuka di tengah. Seorang pemuda berusia 25 atau 6 tahun berdiri di tengah lapangan, dengan rambut emas panjang yang tergerai dengan santai di pundaknya, wajahnya yang tampan dengan senyum tipis, sangat cerah dan cerah, memberikan perasaan hangat. Dia mengenakan jubah sihir biru dengan 3 garis emas berkarat di borgolnya, menandakan bahwa dia adalah seorang penyihir yang telah mencapai alam tingkat ketiga. Halo, orang menyebalkan. Saya bisik Chen Nan, dan kemudian berkata dengan keras tolong, nama keluarga saya adalah Chen. Pemuda pirang itu berkata dengan sopan, halo saudara Chen, nama saya Kevin. Chen Nan menghela nafas dan berkata, jika kalian dari Departemen Sihir tidak mengganggu saya mulai sekarang, saya pikir saya akan baik-baik saja. Kevin tertawa dan berkata, jika Anda tidak bersikap kasar kepada Nona Dongfang terlebih dahulu, saya rasa tidak akan ada banyak masalah. Pada saat ini, ada keributan di luar lapangan. Kevin memberinya pelajaran yang sulit. Kevin ingin memamerkan kekuatan sihirku. Beberapa gadis bahkan berteriak dengan berani. Kevin, kamu yang paling tampan. Favoritku adalah Kevin yang cerah. Tiba-tiba, kicau elang terdengar di udara, dan Phoenix Oriental terbang dari kejauhan mengendarai elang raksasa emas, dan putri kecil juga duduk di atasnya. Elang raksasa mengayunkan embusan angin dan mendarat di lapangan, dan 2 wanita di punggung elang melompat turun. Oriental Phoenix Rodkai, Deanoreksia Project Deanoreksian. Apa yang kamu lakukan, Pak Sastra? Kevin menunjukkan senyum cerah dan berkata, Phoenix, kamu di sini. Banyak siswa di departemen ingin aku maju dan melampiaskanmu. Dongfang Phoenix memegang tongkat giok ungu dan mengenakan jubah sihir putih murni, memancarkan aura yang bermartabat dan suci. Tetapi ketika dia melihat Chen Nan, wajahnya yang cantik segera ditutupi dengan embun beku. Dia memelototi Chen Nan dengan ganas, lalu menoleh ke Kevin dan berkata, saya akan menangani masalah ini sendiri, tidak ada yang diperlukan, campur tangan. Kevin tersenyum dan berkata, inilah yang dimaksud oleh sebagian besar teman sekelasku. Ini bukan pendapatku sendiri. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak hanya ingin membantumu, tetapi juga mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan prestise departemen sihirku. Dongfang Phoenix berkata terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi ini adalah urusan saya sendiri. Saya harus menghadapinya sendiri. Senior, silakan pensiun. Dongfang Phoenix sangat berbakat. Pada usia 17 tahun, dia sudah menjadi penyihir tingkat 2. Sekarang, pada usia 20 tahun, Fang Ling akan memasuki alam tingkat ketiga. Kevin tahu bahwa dia selalu sombong dan tidak akan pernah mengikuti nasihatnya, meskipun dia sangat khawatir tentang dia harus minggir. Putri kecil berpakaian ungu,
Memegang batu giok kecil seperti kucing porselen kecil di lengannya, dia berjalan ke Chen Nan sambil tersenyum dan berbisik, "Orang menyebalkan, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri dari Akademi Kamikaze kali ini." Chen Nan membuat jentikan dahinya di udara, yang membuat putri kecil itu kesal. Dia berkata dengan marah, "Kamu orang menyebalkan, kamu mati, Ham." Chen Nan tidak ingin mengkhawatirkannya, dia ingat perwalian monster tua itu, dan berkata iblis kecil akan datang ke Fuseng In besok, dan saya akan membantu Anda membuka batasan pada tubuh Anda. Don jangan terlambat, jangan pimpin orang untuk menilai saya, jika tidak semuanya akan menjadi risiko Anda sendiri. Putri kecil memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat ini, Dongfang Feng Huang berkata, "Masalah kecil, menyingkir. Aku belum selesai dengan sampah ini hari ini." Setelah putri kecil pergi, Dongfang Phoenix datang, dia menatap Chen Nan dengan marah, dan berkata dengan dingin, "Sampah hari ini, aku harus memotongmu menjadi 8 bagian agar malu." Pada saat ini, dia benar-benar kesal. Baru-baru ini, insiden Phoenix telah berkecamuk di Akademi Kamikaze, dan sekarang ada pertempuran besar, yang membuatnya sangat malu. Dia hanya membenci Chen Nan. Dengan senyum tipis di wajah Chen Nan, dia berkata, "Saya mendengar sebelumnya bahwa Departemen Sihir akan memilih perwakilan untuk bertarung dengan saya, tetapi sekarang setelah Anda melakukannya sendiri, apakah perjanjian sebelumnya diperhitungkan? Jika saya menang, will kami keluhan dihapuskan." Dongfang Phoenix berkata dengan getir, "Tentu saja itu penting. Akulah wakilnya. Jika kamu bisa mengalahkanku, tidak ada yang akan mengejar dan membunuhmu. Tapi kamu sudah mati, dan aku tidak akan pernah melepaskanmu kali ini." Chen Nan tertawa dan berkata, malam itu hehe dia sengaja membuat Dongfang Phoenix marah dan membuatnya kehilangan rasa damai, sehingga dia bisa memanfaatkannya di pertempuran berikutnya. Kata-kata ini membuat Dongfang Phoenix mengamuk, dan matanya akan terbakar. "Kamu orang menyebalkan, tidak tahu malu, tercela, dan tidak bermoral, aku harus membunuhmu hari ini." Dia dengan cepat terbang ke udara, dan sembaran petir menyambar Chen Nan dari tongkat di tangannya, dan kekuatannya sangat besar. Bola api kecil terus mengebom di sekitar Chen Nan, dan energi sihir mengamuk di mana-mana di lapangan. Ada hiruk-pikuk di luar venue, dan semua orang bersorak untuk Dongfang Phoenix yang marah, meninggalkan Chen Nan dengan banyak omelan. Ular emas menari dengan liar dan api membubung di arena. Sosok Chen Nan seperti listrik, menghindari gelombang serangan sihir yang keras. Akhirnya, dia menemukan kesempatan untuk melepaskan busur keras di punggungnya, dan menarik panah bergigi serigala dari tabung dan meletakkannya di tali busur dan mengarahkannya ke Phoenix Oriental di udara. Kevin berteriak, "Phoenix hati-hati." Ada juga seruan dari luar venue. "Hati-hati dengan busur dan anak panah. Hati-hati." Meskipun Dongfang Phoenix dalam keadaan marah, dia telah memperhatikan Chen Nan. Dia telah mendengar bahwa Chen Nan telah menggunakan tangan penangkap naga sebelumnya, jadi dia tidak pernah terlalu dekat dengan tanah dari awal hingga akhir. Namun, dia jauh lebih pintar daripada penyihir 3 hari yang lalu, bahkan jika mereka berjauhan, kekuatan sihirnya tidak banyak melemah. Dia dengan cepat menopang perisai ajaib, dan panah gigi serigala dari petir mengenainya dan diblokir, dan kemudian jatuh ke tanah. "Kamu orang menyebalkan, apakah kamu mampu melakukan ini?" Tombak es. Sepotong besar tombak es bersinar ke arah Chen Nan dari langit, dan cahaya dingin yang menyilaukan membuat orang merasa kedinginan. Chen Nan buru-buru melambaikan tangannya, mengirimkan puluhan ki pedang emas, yang menghancurkan tombak es bersiul. Tapi sebelum dia bisa mengatur napas, sepotong besar bilah angin membuat suara menusuk menembus udara, dan di belakang bilah angin ada petir menari dengan liar. Menghindari putaran serangan sihir ini, Chen Nan melemparkan tangannya 3 pisau terbang. Tubuh bilah disuntikkan dengan banyak kekuatan internal murni. Tepi bilah menyilaukan, cahaya dingin menakutkan, dan menembus udara dengan keras, peluit. Perisai ajaib yang Dongfang Phoenix sandarkan dengan tergesa-gesa akan meledak dalam sekejap mata. Dia buru-buru menarik penghalang biru muda, dan dengan cepat mengirimkan beberapa petir untuk menemuinya. Busur yang kuat mengubah arah 3 pisau terbang dan jatuh ke tanah. Setelah mengalami bahaya ini, dia segera tenang dan menjadi sangat berhati-hati. Sihir melonjak, energi pedang vertikal dan horizontal,
dan energi kuat terus melonjak di antara keduanya. Keterampilan tempur Dongfang Phoenix yang sebenarnya sangat bagus. Dia bergerak cepat di udara, menggunakan teknik terbang angin untuk berkedip dari kiri ke kanan, terus-menerus mengubah posisi untuk melakukan serangan magis yang kejam di Chen Nan. Petir yang ganas menghanguskan lapangan menjadi hitam. Energi pedang menakutkan Chen Nan hendak merobek kekosongan, dan tepi yang mempesona bergoyang di udara, memblokir gelombang demi gelombang serangan sihir. Namun, dia tidak berani menggunakan tangan penangkap naga dengan mudah. Salah satunya adalah jaraknya terlalu jauh, dan tangan penangkap naga mungkin tidak dapat menyentuh Phoenix Timur. Yang lainnya adalah Phoenix Timur terus-menerus bergerak cepat, dan dia takut jika dia melewatkan pukulan, dia akan diambil oleh lawan. Para siswa dalam pertempuran di luar lapangan berhenti berdebat, dan semua orang menyaksikan pertempuran di lapangan dengan penuh perhatian. Pertempuran indah antara keduanya sangat menarik semua orang, dan bahkan para guru yang berdiri di sisi lapangan tidak bisa menahan untuk menganggukkan kepala mereka. Setelah Phoenix Timur dengan cepat bergerak beberapa arah di udara, tiba-tiba berhenti dan menggantung di udara. Dia dengan genit berteriak, "Pergi ke neraka, sampah!" Elemen sihir di udara bergegas ke arahnya dengan panik. Dia melambaikan tongkat giok ungu di tangannya, dan puluhan petir jatuh dari langit. Petir menari liar menutupi seluruh bidang, dan setiap inci ruang dipenuhi dengan kilat. Petir yang saling bertautan membanjiri langit. Chen Nan tidak bisa menghindarinya, karena ada lampu listrik di mana-mana. Dia buru-buru melemparkan senjata besi seperti pisau terbang dan panah tersembunyi ke tanah, dan kemudian dengan cepat memasukkan pisau panjang ke tanah. Garis-garis petir bergemuruh, setengah dari busur ditarik oleh besi di tanah, dan senjata besi yang dihantam oleh orang-orang listrik yang kejam meledak menjadi kelompok percikan listrik. Chen Nan berbaring di tanah dan menjalankan seni yang mendalam, yang memenuhi tubuh dengan ki yang melindungi tubuh dari emas, dan pada saat yang sama terus-menerus mendesak ki pedang yang ganas untuk menahan energi yang mengamuk itu. Dongfang Phoenix terus mengayunkan tongkatnya, dan petir terus bergemuruh, yang membuat para siswa yang menyaksikan pertempuran itu terpesona, dan beberapa orang terus berseru. Itu menakjubkan. Ya Tuhan, Nona Dongfang tidak akan memasuki alam tingkat ketiga, kan? Faktanya, Dongfang Phoenix sudah berjuang sangat keras saat ini, dibutuhkan banyak kekuatan sihir untuk mengeluarkan sihir yang begitu kuat. Chen Nan sangat malu saat ini, dia harus terus-menerus mengerahkan kekuatannya untuk menahan arus kuat yang mengamuk di mana-mana. Untungnya, tidak ada petir besar yang menyerangnya secara langsung. Melihat Phoenix Timur, yang memelototinya di udara, dan masih meluncurkan serangan kilat, dia mengangkat tangan kanannya, dan telapak tangan emas besar bergegas ke atas, melewati kilat yang mengamuk di udara, dan melonjak ke atas. Terdengar seruan dari luar, "Penangkap naga! Ya Tuhan, ini adalah penangkap naga yang dikabarkan." Mata indah dari tarian naga yang bolak-balik bersinar dengan cemerlang, dan berkata dengan suara rendah, "Saya akhirnya melihat Anda bergerak." Penangkap naga yang telah lama hilang benar-benar luar biasa. Dongfang Phoenix menjadi pucat karena terkejut. Tanpa diduga, penangkap naga bergegas melewati petir yang lebat. Dia dengan cepat menghentikan serangan kilat dan dengan cepat bergegas ke samping, sambil mengangkat perisai sihir biru muda untuk melindungi tubuhnya. Tangan penangkap naga ini adalah kinerja luar biasa Chen Nan, jauh di luar jangkauan serangannya yang biasa. Telapak tangan emas besar tercetak pada perisai ajaib sekaligus, dan perisai ajaib biru muda retak seketika. Dongfang Phoenix panik untuk sementara waktu, dia buru-buru mengubah arah, dan dengan cepat bergerak sejauh 10 meter. Menyaksikan telapak tangan emas besar perlahan memudar sampai akhirnya menghilang ke udara, dia menghela nafas panjang, tetapi pada saat ini, tanah berubah secara dramatis. Chen Nan melihat bahwa pukulan itu tidak efektif, dan dia ingin meluncurkan senjata tersembunyi untuk menyerang Phoenix Timur, tetapi saat ini tidak ada setengah dari senjata besi di sampingnya. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan di depannya, dia menekan tangan kirinya ke bawah, telapak tangan emas besar menamparkan tanah, kekuatan reaksi besar menciptakan angin puyuh yang dahsyat, dan pada saat yang sama dia menendang kakinya dengan keras di tanah, dia naik ke langit. Terdengar seruan dari luar, "Sampah itu terbang. Hati-hati." Ketika Dongfang Phoenix menyadari bahwa Chen Nan sudah terlambat, Chen Nan sudah naik ke ketinggian 80 kaki,
dan mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan kaki kirinya. Dongfang Fenghuang berteriak, "Ah, sampah mati, biarkan aku pergi." Pada saat ini, Dongfang Phoenix hampir kehilangan kekuatan sihirnya, dan tidak bisa mengeluarkan sihir mematikan sama sekali, memaksa beberapa busur kecil, tetapi itu tidak cukup untuk mengancam Chen Nan sama sekali. Chen Nan menariknya ke dalam pelukannya, dia tidak ingin diinjak olehnya dan mendarat di tanah. Ditemani oleh teriakan Dongfang Phoenix dan seruan semua orang di luar venue, keduanya jatuh bersama. Chen Nan membebaskan tangan kanannya untuk menghubungkan kirim telapak tangan ke tanah untuk memblokir tren jatuh. Akhirnya, mereka berdua mendarat di tanah, dan Chen Nan berguling 7 atau 8 meter di tanah dengan Dongfang Phoenix di tangannya sebelum menghilangkan momentum besar. Seluruh bidang seni bela diri terdiam, dan semua orang tercengang. Tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Setelah keheningan, semua orang meledak menjadi marah. "Lepaskan Nona Dongfang. Sial, lepaskan." Meskipun Chen Nan memegang kecantikan yang menakjubkan di tangannya, tidak ada riak di hatinya saat ini. Jika dia berani melakukan kesalahan, saya khawatir semua orang di luar pengadilan akan segera mencabik-cabiknya. Dia melompat dan mengambil Dongfang Phoenix pada saat yang sama. Dia tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Dia mengabaikan omelan dan teriakan Dongfang Phoenix, dan memutar lengannya di belakang punggungnya. Kevin berlari dengan cepat dan berkata, "Kakak Chen, kamu sudah menang, mengapa kamu tidak melepaskan Phoenix?" Chen Nan berkata, "Tunggu sebentar." Dia menoleh dan berteriak kepada semua orang di luar arena, "Saya mengalahkan perwakilan yang Anda pilih, dan mulai sekarang, saya dan Anda tidak akan menghancurkan sungai." Dongfang Phoenix malu dan marah saat ini, dan dia sangat kesal. Ketika Chen Nan melepaskan tangannya, dia ingin bergegas ke arahnya dengan putus asa, tetapi ditarik oleh Kevin. Kemudian putri kecil dan beberapa gadis berlari dengan cepat dan memaksanya keluar. "Orang menyebalkan mati, aku belum selesai denganmu." Oriental Phoenix berteriak ketika dia mendekat. Semua orang di luar venue memelototi Chen Nan, dan menatapnya dengan kejam. Chen Nan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Hehe, aku menang, dan mulai sekarang tidak akan ada dendam di antara kita." "Pah, tidak tahu malu, sampah." Terdengar suara makian dari luar, lalu tomat, telur, dilempar ke arahnya. "Aku tidak terlalu berlebihan, aku sudah menyiapkan semua ini sebelumnya." Chen Nan buru-buru mundur. Kevin, seorang pria berambut pirang yang tampan, berdiri dan berteriak dengan keras, "Jangan bersemangat, siswa Departemen Sihir kita bisa kalah, jadi jangan bicara dengan orang lain." Para siswa yang marah berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi semua orang memandang Chen Nan dengan permusuhan di mata mereka, membuat Chen Nan merasa kedinginan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju biru berjalan ke arena, dan dia menunjukkan momentum yang kuat, dan sekilas, dia tahu bahwa dia adalah seorang master. Ketika lelaki tua itu memandang Chen Nan, tidak ada jejak kebaikan. Dia melirik Chen Nan dengan dingin dan berteriak keras di luar arena, "Karena duel sudah berakhir, semua orang harus pergi dengan cepat." Semua orang di luar venue sedikit kagum pada lelaki tua itu, dan kebanyakan dari mereka ingin pergi setelah mendengar kata-kata itu. Tetapi pada saat ini Chen Nan berteriak, "Ternyata itu kamu, lelaki tua yang mati di timur, aku ingin berduel denganmu." Begitu lelaki tua berpakaian biru itu berbicara, Chen Nan mendengar suaranya, lelaki tua Dongfang yang memukulinya dengan keras di hutan di luar kota hari itu. Ada keributan besar di luar arena. Mereka mengira Chen Nan telah menganiaya cucu lelaki tua itu, dan baru saja mengalahkan Dongfang Phoenix dengan postur yang sangat ambigu. Pada saat ini, dia harus menghindari lelaki tua itu. Dia tidak pernah menyangka itu dia benar-benar akan mengusulkan untuk berduel dengan lelaki tua itu. Lelaki tua itu berbisik, "Bocah bau itu benar-benar menggertak cucuku lagi, cepat atau lambat aku akan memperbaikimu." Dalam hati Chen Nan, orang tua Dongfang hampir sama dengan wakil presiden yang penuh kebencian. Mendengar ini, dia dengan cepat mengambil senjata tersembunyi di tanah, dan kemudian melemparkannya ke orang tua itu. Orang tua itu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan cahaya biru samar muncul di depannya, dan semua senjata tersembunyi menghilang ke dalam cahaya seperti sapi lumpur ke laut. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan ada suara merayap jatuh ke tanah sebagai tumpukan besi tua.
Chen Nan terkejut. Orang tua itu mampu menghancurkan besi halus dengan energi kemarahan pelindung tubuhnya. Dengan basis kultivasi seperti itu, dia jelas bukan lawan. Bocah bau, aku tidak akan mempermalukanmu hari ini, pergi saja, tapi jangan biarkan aku menabrakmu lain kali, atau aku akan menghajarmu begitu kamu melihatku. Chen Nan sangat tertekan, musuh besar ada tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa mengalahkan lelaki tua yang penuh kebencian di depannya, dan dia juga diancam oleh pihak lain. Dia hendak berbalik dan pergi, tetapi tiba-tiba tertawa dan berkata, Pak Tua Dongfang benar-benar malam itu haha dia tertawa dan berjalan keluar lapangan. Orang tua Dongfang tertegun pada awalnya, dan kemudian dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi, pembuluh darah di dahinya melonjak karena marah, dan janggut seputih salju bergetar. Ingat kamu orang menyebalkan tak tahu malu, cepat atau lambat aku akan memotong tanganmu yang bau. Dia menekan amarahnya dan menyaksikan Chen Nan pergi. Ketika Chen Nan melewati Kevin, dia berbisik, terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kamu dan aku akan bertengkar cepat atau lambat. Saat berjalan melewati kerumunan, Chen Nan ketakutan, karena takut beberapa pemberani tiba-tiba menyerangnya, sehingga menarik pengepungan kerumunan. Setelah berjalan keluar dari bidang seni bela diri, dia menghela nafas lega. Sampah, selamat atas kemenangan besarmu, penangkap naga benar-benar luar biasa. Long Wu datang dari tidak jauh dengan semangat tinggi. Saudaraku, mengapa kamu di sini lagi? Seseorang baru saja salah paham bahwa aku memukulmu, tetapi bagaimana mereka tahu bahwa kamu selalu memukulku? Orang-orang yang tidak terlalu menjijikkan, cepat tuliskan rahasia menangkap naga untuk saudaraku, dan kemudian kirimkan ke Akademi Kamikaze, jika tidak, kamu akan tahu konsekuensinya. Melihat wanita cantik yang anggun namun tampan, mulia namun boros ini di depannya, Chen Nan mengangguk tak berdaya dan berkata, oke. Long Wu tersenyum cerah dan berkata, jika kamu berani acuh tak acuh padaku, maka kamu tidak akan menyesalinya. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan pergi dengan ringan. Melihatnya pergi, Chen Nan berkata pada dirinya sendiri, tunggu saja selama 100 tahun. Dia berjalan keluar dari akademi. Pertarungan antara Chen Nan dan Dongfang Phoenix memang sangat seru. Tapi ketika pertandingan berakhir, semua siswa yang menonton pertandingan sangat kecewa, terutama siswa Departemen Sihir. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sampah yang sangat mereka benci akhirnya akan menang, yang merupakan masalah besar bagi mereka. Meskipun perang telah berakhir, kekacauan belum berhenti. Pertempuran yang luar biasa ini dengan cepat menyebar ke setiap sudut akademi. Semua orang tahu bahwa orang menyebalkan terkenal itu adalah seorang master, dan para siswa dengan kultivasi yang mendalam diam-diam menganggapnya sebagai seorang master. Lawan potensial. Namun, kekacauan tidak berhenti di situ. Akademi Kamikaze terkenal di daratan, dan semua kekuatan sangat menghargai siswa yang sangat baik dari akademi. Mereka sering menggunakan uang dan kecantikan untuk merekrut talenta yang berguna bagi mereka. Banyak kekuatan telah menempatkan mereka di akademi. Di dalam, beberapa orang telah memperhatikan Chen Nan. Meskipun Chen Nan mengalahkan Dongfang Phoenix dan untuk sementara menyingkirkan pengejaran semua orang, tetapi dia tidak senang dengan kemenangan itu. Dia tahu bahwa masalahnya tidak akan berakhir di sini, Dongfang Phoenix pasti tidak akan membiarkannya pergi, dan pada saat yang sama, lelaki tua Dongfang yang sangat dia benci tidak akan membiarkannya pergi. Setelah perang, dia sangat lelah, dan baru pada sore hari dia pulih. Berbaring di tempat tidur, dia berkata pada dirinya sendiri, wakil presiden yang berbahaya, lelaki tua yang penuh kebencian di timur, Dongfang Phoenix yang tak kenal lelah, yang sulit tarian naga, yang merepotkan. Iblis kecil, orang-orang ini semua berasal dari Akademi Kamikaze, mengapa saya memiliki konflik dengan akademi ini, dan mengapa saya memprovokasi begitu banyak sakit kepala. Setiap kali Chen Nan memikirkan wakil presiden dan orang tua Dongfang, dia merasa sangat tertekan. Dari basis kultivasi orang tua Dongfang, dia bisa memikirkan kekuatan wakil presiden. Saat ini, dia sama sekali bukan lawan dari ini, dua orang. Kultivasi kedua lelaki tua ini sangat tinggi, namun mereka sangat membenci. Terutama lelaki tua Dongfang yang mengancam akan memperbaikiku, yang sangat penuh kebencian.
Wakil dekan menipunya 50.000 koin emas, dan lelaki tua Dongfang memukulinya di luar kota. Setiap kali dia memikirkan tempat ini, Chen Nan merasa marah. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan memutuskan untuk pergi ke Akademi Kamikaze di malam hari membuat keributan besar. Dia merasa apa yang monster tua katakan hari itu sangat masuk akal. Para ahli di Akademi Kamikaze seperti awan. Ketika dia mengunjungi akademi pada malam hari 2 kali, dia mungkin telah ditemukan oleh para ahli di dalamnya. Kali ini dia memutuskan untuk menyelam dari kuburan di bagian paling terpencil dari akademi. Masuklah. Setelah memikirkannya matang-matang, dia mulai mempersiapkan aksinya di malam hari. Dia menyamar dan keluar untuk membeli 60 kati bubuk cabai. Malam itu sunyi, dan bintang-bintang bersinar. Chen Nan melompat keluar dari penginapan dengan sekantong besar bubuk cabai di punggungnya. Dia seperti listrik di jalan, dan dia datang ke Akademi Kamikaze dalam sekejap mata. Tapi kali ini, alih-alih terbang langsung, dia berputar di sekitar akademi dan datang ke sudut timur laut akademi, yang sudah menjadi sudut timur laut Sin City, dan suara sungai yang mengalir di sekitar kota bisa terdengar dengan jelas. Chen Nan terbang ke dinding yang tinggi, dan kemudian melompat turun. Di dalamnya ada kuburan, dengan api fosfor samar dan suasana hantu yang menyeramkan. Di depan kuburan ada hutan lebat, dari kejauhan, ada bayangan besar, yang juga memberikan perasaan suram dan menyedihkan. Chen Nan berjalan keluar dari kuburan dan berjalan melalui hutan lebat, meskipun master seni itu berani, dia masih merasa kedinginan. Di luar hutan, 2 gunung rendah terhubung bersama, membentang 3 mil jauhnya. Dia memanjat gunung rendah ke tujuannya. Ada banyak gua besar di kaki gunung, dan banyak raksasa merangkak di dalam gua atau berbaring di luar gua-gua. Orang-orang besar ini adalah tunggangan ksatria naga di Akademi Kamikaze. Ada naga bumi, naga terbang, subnaga, dan bahkan naga raksasa. Naga-naga ini dibawa oleh tuannya ke pegunungan terdekat untuk dimakan setiap beberapa hari sekali, dan mereka tinggal di sini pada hari kerja. Tujuan Chen Nan adalah naga-naga ini. Dia tahu bahwa dia bukan lawan dari wakil presiden dan orang tua Dongfang, jadi dia memainkan ide orang-orang besar ini, dan dia tertawa membayangkan adegan ketika puluhan naga menjadi gila bersama. Dia tidak berani mendekati raksasa itu. Dia memanjat tebing di atas gua dan melihat ke bawah dengan hati-hati. Melalui cahaya bintang yang redup, dia bisa melihat lebih dari 30 naga merangkak di luar gua. Di antara mereka, ada 3 naga raksasa seperti bukit yang sangat menarik perhatian. Dia menduga jumlah naga raksasa lebih dari itu. Mungkin ada 1 atau 2 di gua-gua besar itu, yang menunjukkan bahwa kekuatan Akademi Kamikaze adalah 1 atau 2. Bagian atas gua tidak seluruhnya berdinding batu terjal, ia sampai di daerah yang relatif datar dan meletakkan sekantong bubuk cabai di tanah. Tepat ketika dia akan bergerak, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar, dan Chen Nan hampir jatuh dari gunung. Setelah berdiri, dia melihat dengan curiga ke tempat dia berdiri, ternyata tidak ada tanah datar sama sekali, tetapi lubang yang tidak terlalu dalam, dan seekor naga kecil berbaring di dalamnya hanya untuk meratakan lubang. Mengatakan itu adalah naga kecil berarti membandingkannya dengan naga lain, naga kecil itu memiliki sayap, panjangnya sekitar 2 kaki, dan memiliki tubuh abu-abu coklat, warnanya mirip dengan bebatuan di dekatnya. Pada saat ini, Xiaolong mengangkat kepalanya dari lubang, dan mengedipkan sepasang mata polos ke arah Chen Nan, terlihat sangat imut, seolah-olah dia dianiaya karena diinjak. Ternyata itu bayi naga. Lucu sekali. Lupakan saja, aku tidak akan memberimu pelajaran. Chen Nan mengeluarkan bubuk cabai yang sudah dikemas di dalam tas, dan dia dengan cepat melemparkannya dengan kedua tangan. Hampir setiap paket bubuk cabai mengenai kepala naga. Setelah paket bubuk cabai meledak, mie terbang, dan raungan naga terdengar dari bawah. Ketika beberapa paket kertas ekstra besar menabrak kepala naga berkepala 3, auman naga besar mengguncang langit, dan bagian bawahnya mendidih sama sekali. Xiaolong memandang Chen Nan dengan rasa ingin tahu di awal, dan kemudian kecemerlangan aneh melintas di matanya. Ketika Chen Nan melewatinya dan ingin melarikan diri, dia tiba-tiba menerkamnya dan membuat Chen Nan jatuh ke tanah. Chen Nan baru saja akan menggunakan kungfunya untuk mengusirnya, tapi salah satu cakar naga Xiaolong tiba-tiba bergerak,
dan kebetulan menekan beberapa titik besar di punggungnya, membuatnya tidak bisa menggunakan semua kungfu miliknya. Untuk naga lain, Xiaolong sangat kecil, tetapi untuk Chen Nan, itu sudah menjadi raksasa. Tulang dan tendonnya hampir hancur, dan jika dia tidak mengumpulkan kekuatan internal pada saat kritis terakhir, dia akan dihancurkan menjadi roti daging oleh Xiaolong. Chen Nan mencoba menggoyangkan beberapa kali, tetapi dia tidak bisa membuat naga kecil itu bergerak sama sekali, jadi dia berhenti membuang kekuatannya. Bubuk cabai membuat naga di bawah mata mereka sulit dibuka dan ingus mereka mengalir, lebih dari selusin naga terbang tinggi ke langit, sementara separuh lainnya jatuh di tanah. Di tengah malam, lusinan naga meraung bersama, dan suaranya menghancurkan bumi. Auman naga yang menggelegar membelah langit dan menyebar ke seluruh kota dosa, dan sebagian besar orang di kota itu terbangun. Ada kekacauan di Akademi Kamikaze, semua orang terbangun dari tidur mereka, lilin dinyalakan, akademi terang, dan banyak sosok bergegas menuju ke sini. Ksatria naga di akademi tiba lebih dulu, dan semua orang sangat cemas. Ya Tuhan, ada apa? Kenapa nagaku terus berputar? Mengapa nagaku terbang di langit? Kenapa semua naga mengaum? Pasti ada yang aneh. Semakin banyak orang berkumpul, ratusan orang berkumpul dalam sekejap mata. Chen Nan mengeluh tanpa henti. Dia dijepit ke tanah oleh Xiaolong dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jika dia ditemukan, dia hanya bisa ditangkap. Kamu bau apa ini? Seperti bubuk cabai. Lihat, setiap naga tampaknya memiliki bubuk cabai di kepalanya. Sial, seseorang pasti membuat masalah. Ya Tuhan, orang menyebalkan mana yang mengolok-olokmu? Cepat pergi dan cuci mata naga itu dengan air, jika tidak, naga itu bisa terluka nanti. Ratusan orang yang datang dengan tergesa-gesa dengan cepat berlari kembali, beberapa orang pergi untuk mengambil air dari tong kayu, dan beberapa orang meminta bantuan. Untuk sementara, Akademi Kamikaze penuh dengan hiruk-pikuk. Chen Nan sangat cemas saat ini. Jika dia ditangkap oleh ksatria naga yang marah, nasibnya bisa dibayangkan. Saat dia diam-diam cemas, Xiaolong tiba-tiba bergerak, memutar tubuhnya yang gemuk, lalu terhuyung-huyung dan berdiri. Chen Nan terkejut, dan dengan suara wosh keluar dari bawahnya. Dia marah dengan naga kecil yang aneh ini, dan setelah dia keluar, dia ingin memberinya beberapa ki pedang. Tetapi naga kecil itu tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan menggosoknya, terlihat sangat intim, melihat binarnya yang berkelap-kelip. Mata besar, Chen Nan benar-benar tidak bisa melakukannya. Lupakan saja, si kecil melihat betapa imutnya kamu, jadi aku tidak akan menjagamu. Dia berbalik dan hendak pergi, tetapi Xiaolong terhuyung-huyung mengejarnya. Kamu si kecil sangat lengket, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian saat ini. Chen Nan ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi dengan cepat, tetapi Xiaolong melilitnya dan menggigit lengan bajunya dengan mulut terbuka. Baby Long lepaskan, dan datang untuk bermain denganmu lain kali. Xiaolong melepaskan mulutnya, dan tiba-tiba menjulurkan lidahnya dan menjilat wajahnya. Chen Nan sangat marah sehingga dia hampir membalikkan punggungnya. Lidah Xiaolong panjangnya lebih dari 1 meter, dan air liur di atasnya membuatnya menjadi gila dari kepala sampai ke kepala, kaki. Orang pembawa sial. Dia melompat dengan cepat, dan naik kembali ke gunung tanpa berbalik. Tidak lama setelah Chen Nan pergi, orang-orang datang ke sini satu demi satu dengan ember. Kekacauan di Akademi Kamikaze ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Banyak orang di penginapan dibangunkan oleh Long Xiao yang mengejutkan, tetapi mereka semua tertidur lagi setelah beberapa saat. Setelah Chen Nan kembali, dia dengan hati-hati membersihkan tubuhnya dari atas ke bawah. Untungnya, air liur Xiaolong tidak berbau aneh. Pagi-pagi sekali, ketukan pintu tiba-tiba membangunkan Chen Nan. Putri kecil mengetuk pintu di luar dan berteriak, "Buka pintunya, orang menyebalkan." Chen Nan membuka pintu dan berkata dengan malas, "Apakah ada yang salah? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membantuku menyelesaikan masalahku hari ini? Jadi itulah yang terjadi, meneriakiku seperti itu, apa menurutmu aku akan mencabut larangan itu untukmu?" Putri kecil itu mengelilinginya, menatapnya dari atas ke bawah dengan hati-hati, dan berkata, "Ayo, jangan minta saya untuk memohon, Anda memiliki pegangan di tangan saya, Ham.
Pegangan apa? Tadi malam, seseorang menaburkan sekantong besar bubuk cabai di ladang naga Akademi Kamikaze, yang menyebabkan naga menjadi gila, dan seluruh kota dosa gelisah. Wakil Presiden memimpin orang-orang sepanjang malam untuk menenangkan naga. Para ksatria naga itu sangat marah, dan mereka sekarang mencari orang-orang yang mencurigakan di seluruh kota. Chen Nan berkata, apakah ini ada hubungannya dengan saya? Karena orang itu adalah kamu, aku tidak menyangka kamu begitu berani, tapi ini sangat menarik, sayang sekali kamu melakukannya lebih dulu. Putri kecil itu penuh penyesalan. Hei, iblis kecil, jangan bicara omong kosong, oke, apakah kamu pikir aku akan seburuk kamu, tertarik pada hal semacam ini? Huff, aku sudah memperhatikanmu sejak aku masuk ke rumah, dan kamu tidak terkejut ketika mendengar ini, itu menunjukkan bahwa kamu sudah mengetahuinya. Tapi kamu pemalas baru saja bangun, dan kamu bilang bukan siapa, kamu melakukan siapa yang melakukannya. Itu tidak bisa dijelaskan, menebak tanpa bukti, siapa yang akan percaya? Orang-orang itu benar-benar bodoh. Mereka telah curiga terhadap para pembudidaya yang mencari peninggalan para dewa kuno, tetapi mereka tidak berpikir bahwa kamu adalah pelakunya. Putri kecil itu tertawa jahat dan berkata, jika saya memberi mereka kepada mereka, pikirkan Anda, coba tebak apa yang akan mereka lakukan. Chen Nan merasa kedinginan, jika lusinan ksatria naga bergegas untuk membunuhnya bersama, dia mungkin juga bunuh diri. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk dahi halus putri kecil itu, dan berkata, kamu iblis kecil akan menyebabkan masalah, tetapi aku tidak takut pada bayangan, tetapi jika kamu pergi untuk menjebakku, jangan harap aku akan mengangkatnya, larangan untukmu mulai sekarang. Oh, sakit putri kecil itu menutupi dahinya dengan tangannya, dan berkata sambil mengerang kesakitan, jika kamu berani tidak sopan padaku, aku akan benar-benar melaporkanmu. Ini masalah besar. Xiaoyu di lengannya juga mengeluarkan geraman rendah, menatap Chen Nan dengan ganas. Sehu, berani menatapku lagi, hati-hati aku merobek kulit kucingmu. Putri kecil itu menatap Chen Nan dengan marah, dan berkata, kamu menghapus batasan pada saya dan melakukan satu hal lagi untuk saya, dan saya akan menyimpan rahasia untuk Anda. Kamu meminta sesuatu padaku, tetapi kamu masih menegosiasikan persyaratan denganku. Ini bukan kondisi yang keras, itu hanya untukmu membantuku mengalahkan seseorang. Siapa? Pangeran ketiga Kerajaan Bulan, Renjian. Itu dia. Ya, pria jahat itu. Aku benar-benar menyesal tidak menyiksanya ketika dia dikirim ke negara kita tahun lalu. Chen Nan berkata, meskipun saya benar-benar ingin memberinya pelajaran, saya tidak akan pernah diancam oleh Anda, karena apa yang terjadi tadi malam bukanlah apa yang saya lakukan sama sekali. Putri kecil berseru, orang menyebalkan mati, kamu masih berpura-pura, aku yakin kamu melakukannya 100%. Huff, dia juga musuhmu, apakah kamu lupa? Setiap kali kamu masuk dan keluar dari Akademi Kamikaze, kamu marah pada dia. Semua orang berteriak, saya pikir dia telah memperhatikan Anda ketika mahasiswa baru mendaftar, tidakkah Anda takut dia akan diam-diam mengirim seseorang untuk menyerang Anda terlebih dahulu? Chen Nan merenung sejenak dan berkata, saya belum menempatkan dia dan sekelompok orang di bawahnya di mata saya. Kamu dikejar dan dipukuli saat itu, tapi sekarang kamu penuh energi, ya. Tapi itu benar-benar aneh. Kamu menjadi sangat kuat hanya dalam beberapa bulan. Aku akan bertanya lagi, maukah kamu membantuku mengalahkannya? Chen Nandao tidak apa-apa untuk membantu, tetapi saya juga memiliki kondisi. Putri kecil berkata, syarat apa? Chen Nan menatap Xiaoyu dalam pelukannya dan berkata, harimau bernafsu ini kembali ke tulang tangan kanan dewa kuno beberapa hari setelah menghilang terakhir kali. Itu pasti telah pergi ke tempat misterius. Jika Anda bisa membiarkannya membawa saya ke tempat itu, apalagi mengalahkan Renjian, kamu bisa mengalahkannya 10 kali. Sejak hari itu, ketika Raja Harimau membawa kembali tulang ilahi, Chen Nan telah memainkannya sepanjang waktu, dia dibangkitkan dari kuburan para dewa dan iblis kuno, dan dia sangat ingin mengetahui semua rahasia kuno, dewa dan setan. Setelah mendengar ini, Xiaoyu menatap Chen Nan dengan waspada, dan kemudian menyusut dengan keras ke pelukan putri kecil itu. Putri kecil itu menghela nafas,
Aku sudah memintanya lebih dari sekali untuk membawaku ke sana, tapi tidak jadi. Semakin banyak harimau yang bernafsu ini, semakin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang aneh di tempat misterius itu. Biarkan aku berpikir tentang bagaimana membuatnya patuh. Xiao Yuan meraung pada Chen Nan setelah mendengar ini, dan kemudian membenamkan kepalanya di pelukan putri kecil dan berhenti menatapnya. Chen Nan berkata kepada putri kecil, kamu memberiku harimau yang penuh nafsu ini, aku punya cara untuk membuatnya patuh. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu menyiksa Xiao Yu. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya. Mendengar kata-kata itu, putri kecil itu ragu-ragu untuk sementara waktu, dia selalu sangat ingin tahu di mana Xiao Yu menemukan tulang ilahi, tetapi dia tidak tahan untuk memaksanya. Melihat ekspresinya seperti ini, Chen Nan tahu bahwa dia sudah pindah, dan dia melambai ke Xiao Yu, apakah kamu tidak bosan ketika Sehu datang kepadaku dan selalu berada di gunung yang tinggi? Putri kecil itu tersipu marah dan memarahi, orang menyebalkan mati, pencuri, orang menyebalkan, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Xiao Yu memandangi putri kecil itu, lalu ke Chen Nan, dan bergegas menuju Chen Nan dengan suara bas. Chen Nan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, tetapi dia tidak tahu bahwa itu tidak melompat ke lengannya, tetapi melompat tinggi dan mendarat di kepalanya, rambutnya acak-acakan seperti jerami. Chen Nan sangat marah, menariknya dari kepalanya, dan berkata dengan marah, harimau mati, harimau busuk, dan harimau yang tenang berani menghancurkan kepala Tai Sui. Putri kecil itu awalnya tertawa, dan kemudian berkata dengan cemas, jangan sakiti Xiao Yu. Pada awalnya, Chen Nan melukai Raja Macan dengan serius, menyebabkan dia hampir dibunuh oleh kelompok tentara bayaran. Kemudian, meskipun dia lolos karena keberuntungan, kekuatannya turun dari peringkat ketiga ke peringkat pertama. Di Sin City, beberapa kali dikekang oleh Chen Nan, dan pernah menelan kaus kakinya yang bau, jadi selalu memusuhi Chen Nan. Mengaum. Raja Harimau mengeluarkan raungan rendah, tubuhnya langsung tumbuh lebih besar, dan kemudian dia membuka mulutnya dan meludahkan sambaran petir. Chen Nan tidak ingin menyakitinya, tetapi hanya ingin menakut-nakutinya. Saya tidak berharap itu tiba-tiba menyerang, dan sudah terlambat untuk bersembunyi. Tubuh harimau besar berdiri di depannya, dan sambaran petir yang kuat dadanya sekaligus. Putri kecil bersorak, Xiao Yu hebat. Busur yang kuat membuat pakaian di dada Chen Nan langsung berubah menjadi abu terbang, tetapi arus Seon tidak menyebabkan kerusakan padanya. Cahaya lembut dan suci memancar dari dadanya, dan kilat tertarik ke cahaya itu. Dia bergegas pergi, dan akhirnya semua sinar cahaya berkumpul di giok Rui di depan dadanya. Chen Nan benar-benar berkeringat dingin. Jika dia disambar petir dalam jarak yang begitu dekat, dia harus kehilangan setengah dari hidupnya. Untungnya, peninggalan dewa kuno ini, yang dirancang khusus untuk menyerap energi, membantunya melarikan diri, bencana. Xiao Yu menatap curiga pada Yurui yang sebening kristal di dadanya, ekspresi panik tiba-tiba melintas di matanya, dan kemudian bergetar di tanah. Putri kecil berdiri di belakang Raja Harimau, penglihatannya terhalang, dan dia tidak melihat Yurui memancarkan cahaya. Pada saat ini, melihat Chen Nan tanpa cedera, tetapi Raja Harimau sangat ketakutan, dia terkejut dan bingung. Ah, orang menyebalkan, kenapa kamu baik-baik saja? Ada apa denganmu, Xiao Yu? Raja Harimau melihatnya maju, dengan cepat menjadi lebih kecil, dan kemudian masuk ke dalam pelukannya dengan suara wus. Chen Nan melihat semua ini di matanya, dan menemukan bahwa Xiao Yu sangat ketakutan oleh Yurui, seolah-olah ada semacam ketakutan yang lahir bersamanya. Dia memutuskan untuk menggunakan Yurui untuk menakut-nakuti, membuatnya patuh, dan membawanya untuk menjelajahi misteri yang tidak diketahui. Dia menemukan gaun panjang dan mengenakannya di tubuhnya, lalu berjalan ke putri kecil dan berkata, beri aku harimau yang menggoda, aku bisa membuatnya patuh. Tidak, apa yang baru saja kamu lakukan pada Xiao Yu, mengapa dia begitu takut sekarang? Pada saat ini, Xiao Yu berbaring di pelukan putri kecil, tubuhnya masih sedikit gemetar, dan dia tampak sangat ketakutan. Chen Nan mengulurkan tangan dan mengetuk putri kecil itu beberapa titik akupuntur, menyebabkan dia kehilangan kesadaran, lalu memasukkannya ke dalam ayam dan menarik Xiao Yu keluar dari lengannya.
Xiao Yu berjuang untuk sementara waktu, tetapi tidak ada jejak keganasan. Ia menemukan bahwa ia tidak dapat melepaskan diri, jadi ia mengulurkan dua cakar harimau kecil berbulu untuk menutupi matanya, terlihat menawan dan imut. Chen Nandale tidak menyangka akan bereaksi seperti ini. Dia mengulurkan tangannya dan dengan paksa memindahkan dua cakar harimau kecilnya, dan berkata, "Sehu, lihat aku baik-baik dan beritahu aku jika kamu tahu sebuah misteri." Xiao Yu terpaksa menatapnya, dan menemukan bahwa Yurui telah menghilang, dan keberaniannya berangsur-angsur meningkat, tetapi dia tidak berani menyerang Chen Nan. Itu masih agak takut di dalam hatinya, dan matanya penuh dengan kemarahan dan permusuhan. Dia mengeluarkan geraman rendah dengan enggan, dan kemudian menggelengkan kepala harimau kecil berbulu itu. Dia berani tidak jujur, dan masih berani berbohong padaku. Chen Nan mengambil Yurui dari tangannya dan berkata, "Jika kamu tidak jujur, aku akan menggantungnya di lehermu." Setelah melihat Yurui, mata Xiao Yu menunjukkan kepanikan lagi, dan tubuhnya sedikit gemetar. Chen Nan buru-buru bertanya, "Apakah kamu tidak tahu misteri?" Xiao Yu ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi ketika dia melihat Yurui yang sebening kristal menggantung di depan matanya, dia buru-buru menutup matanya dan mengangguk. Meskipun Chen Nan sudah menebak bahwa ada misteri seperti itu, setelah Raja Harimau mengkonfirmasinya, dia masih bersemangat. "Kamu bawa aku ke sana sebentar, Sehu, apakah kamu mendengarku?" Xiao Yu membuka matanya dengan ngeri ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kepala harimau kecil berbulu itu bergetar seperti mainan. Chen Nan sangat marah sehingga dia segera menggantung Yurui di lehernya, sangat terkejut sehingga terlepas dari tangan Chen Nan, melompat ke tempat tidur dan masuk ke selimut, gemetar. Chen Nan menariknya keluar, melepaskan Yurui dari lehernya, dan berkata, "Maukah kamu membawaku ke sana?" Xiao Yu menatapnya dengan sedih, dan akhirnya mengangguk tak berdaya. Chen Nan sangat gembira, tetapi takut itu akan lolos, jadi dia mengulurkan tangannya untuk sementara waktu, menutup banyak titik akupunturnya, dan kemudian melemparkannya ke untuk membuka titik akupuntur putri kecil. Setelah putri kecil membuka matanya, dia memeriksa pakaiannya dengan panik. Dia yakin tidak ada yang salah dengannya, dan kemudian dia berkata dengan marah, "Mengapa kamu mengklik titik akupuntur saya? Kamu orang menyebalkan, apa yang telah kamu lakukan?" Ke Xiao Yu. Dia memegang Raja Harimau yang tidak bergerak di lengannya. Chen Nandao, orang itu telah berjanji untuk membawaku menjelajahi misteri yang tidak diketahui itu. Putri kecil itu mengubah amarahnya menjadi kegembiraan dan berkata, "Bagus sekali. Aku harus melihat tempat seperti apa itu. Chen Nandao, kamu harus tinggal di kota kebebasan dengan jujur." Melihat ekspresi ketakutan Sehu, kamu dapat menebak bahwa itu pasti tempat yang berbahaya. Jika kamu pergi, aku tidak dapat menjamin keselamatanmu. Siapa yang menginginkan perlindunganmu, merasa benar sendiri, aku akan pergi. Oke, aku akan memenuhi janjiku sekarang dan membantumu menyelesaikan masalahmu. Putri kecil itu sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu. Dari saat dia meninggalkan ibu kota negara Chu hingga saat ini, semua keterampilannya telah disegel, yang membuatnya hidup dan gelisah, dan dia terkejut bahwa dia akhirnya dibebaskan dari belenggu hari ini. Chen Nan menggerakkan tangannya bersama-sama, dan garis-garis energi kemarahan emas dituangkan ke tubuh putri kecil seperti air yang mengalir. Untuk sementara, cahaya di ruangan itu cerah, dan dengusan menyakitkan putri kecil itu bercampur pada saat yang sama. 1 jam kemudian, cahaya di ruangan itu memudar, dan keduanya berkeringat deras. Putri kecil mencoba melambaikan telapak tangannya, tetapi menemukan bahwa tubuhnya masih kosong, tanpa jejak ki yang sebenarnya. Dia berteriak dengan marah, "Sampah, kamu berbohong padaku, kamu tidak mengangkat batasan sama sekali. Chen Nandao, jika saya benar-benar membebaskan Anda dari masalah Anda, saya khawatir itu akan menghabiskan kekuatan seluruh tubuh saya, dan saya tidak akan dapat pulih dalam beberapa hari. Tetapi saya telah menyelesaikan setengahnya untuk Anda, dan saya akan menyelesaikan setengah lainnya untuk Anda di lain hari." Putri kecil itu mendengus tidak puas, dan berkata, "Oke, aku akan menemukanmu besok untuk menyelesaikannya. Aku sakit sampai mati, dan aku berkeringat. Aku akan kembali untuk mandi, jadi Xiao Yu bisa sembuh dengan cepat." Chen Nandao, aku bilang aku ingin membawaku ke tempat misterius itu,
dan untuk sementara meminjamnya darimu selama 2 hari. Tidak, aku juga pergi. Tempat itu terlalu berbahaya untuk membawa anak-anak ke sana. Putri kecil itu berkata dengan marah, "Bah, kamu adalah anak itu. Kembalikan Xiao Yu kepadaku dengan cepat." Chen Nan tidak menjawab lagi, mengambil Xiao Yu, dan kemudian menghindar dari ruangan. Putri kecil itu cemas dan marah, dan buru-buru mengejar, tetapi ketika dia keluar, Chen Nan sudah lama menghilang. Pada saat ini, semua orang di jalan dan gang berbicara tentang lolongan naga yang menghancurkan langit tadi malam. Banyak praktisi yang datang untuk harta dewa kuno tidak pergi ke peninggalan perang dewa hari ini, dan mereka semua menyaksikan perkembangan situasi di kota. Chen Nan gemetar ketakutan saat berjalan di jalan. Dia benar-benar bersalah. Dia memutuskan untuk memaksa Raja Harimau membawanya untuk menjelajahi tempat misterius itu sesegera mungkin untuk menghindari pusat perhatian. Dia membawa Raja Harimau ke penginapan lain, dan dia menghabiskan sebagian besar hari menyesuaikan napasnya di rumah untuk memulihkan kekuatannya yang hilang. Dari tatapan ketakutan Xiao Yu, dia menebak bahwa tempat misterius itu sama sekali bukan tempat yang baik. Dia harus menyesuaikan diri dengan keadaan terbaik untuk mengatasi berbagai kemungkinan situasi. Chen Nan bangun pagi-pagi keesokan harinya. Setelah mandi, dia membeli sekantong besar makanan di jalan, lalu meraih Xiao Yu dan meninggalkan Sin City. "Bukankah kamu setuju kemarin, tapi kamu berani berubah pikiran hari ini?" Chen Nan menahan Yurui di hutan di luar Dongcheng, mengancam Xiao Yu berulang kali. Dia secara bertahap mengerti bahwa apa yang ditakuti raja adalah kecemerlangan suci yang dipancarkan Baoyu. Dia menyuntikkan sedikit energi sejati ke Yurui, menyebabkannya memancarkan cahaya redup, dan Raja Macan yang terkejut bergetar. Pada saat ini, Raja Harimau telah memulihkan tubuhnya. Sepasang sayap putih di bawah tulang rusuknya telah terentang, dan tanduk giok di dahinya juga telah terentang. Chen Nan takut dia melarikan diri, dan terus memegang salah satu telinganya. Yang meyakinkannya adalah bahwa Raja Harimau tampaknya sangat ketakutan dan tidak berani bergerak sama sekali, tetapi terus gemetar di bawah kakinya. Pada akhirnya, dipaksa oleh gengsi Chen Nan, Raja Harimau mengangguk tak berdaya. Chen Nan sangat gembira, dan dengan cepat membalikkan punggung harimau. Cahaya putih melesat ke langit, dan Raja Harimau membawa Chen Nan ke langit. Angin bersiul, dan awan putih melayang pergi. Menghadap ke bumi, pegunungan hijau dan perairan hijau seperti pil lumpur dan garis tipis. Adegan tanah dengan cepat mundur ke belakang, dan Xiao Yu terbang ke timur seperti kilat. Di volume kelima, protagonis akan didorong ke bawah dengan indah oleh seorang wanita. Sepertinya aku telah melihat banyak orang mesum yang ngiler di depan gadget dan tersenyum. Volume 4.